Jin Seowon adalah mantan tentara berusia 23 tahun dengan rencana sederhana, belajar giat, mendapatkan gelar, dan akhirnya mengejar kehidupan yang telah ia lewatkan selama dinas militer. Sebagian besar waktu luangnya dihabiskan untuk Loyal Ground, game Battle Royale Survival di mana ia telah naik ke peringkat 10 teratas. Namun meski begitu, dia tahu sudah waktunya untuk berhenti dan fokus pada masa depan. Namun suatu pagi, ketika dia pergi ke kampus seperti biasa, semuanya berubah. Tiba-tiba, cahaya ungu muncul di belakangnya dan benar-benar menyelimuti seluruh tubuhnya. Sebelum dia bisa bereaksi, dia menghilang dari muka bumi, hanya menyisakan tasnya. Anak kita bangun di dunia aneh yang dikelilingi oleh semua jenis orang yang berbicara bahasa aneh. Melihat sekeliling, satu-satunya pertanyaan yang muncul di benaknya adalah, di mana dia? Beberapa saat sebelumnya, dia tersedot ke dalam ruang gelap dan bertanya-tanya apakah itu hukuman karena belajar. Dia tiba-tiba terbangun mendengar suara orang berdebat dan berkelahi di sekitarnya. Baginya, sepertinya mereka semua adalah cosplayer karena sebagian besar dari mereka tampaknya berasal dari zaman kuno atau novel. Saat dia bertanya-tanya di mana dia berada, dia mendengar suara di kepalanya mengumumkan bahwa 100 pemain telah terdeteksi, dan sistem sekarang akan memulai instalasinya. Setelah sistem berhasil diinstal, dia sekarang dapat memahami apa yang dikatakan orang lain. Beberapa dari mereka tampaknya berada dalam keadaan kebingungan yang sama seperti dia, sementara yang lain berkelahi seperti musuh bebuyutan. Matanya tertuju pada seorang penyihir elf yang bertanya kepada Raja Iblis apakah dia yang membawa mereka ke tempat ini. Iblis itu tertawa dan mengatakan bahwa dia ingin menanyakan hal yang sama padanya. Namun, itu tidak masalah karena semua orang ditakdirkan untuk berlutut di depannya. Penyihir itu sangat marah mendengar ini dan mempersiapkan serangannya, berjanji untuk menghancurkan seluruh kerajaan iblis. Dia memukulnya dengan serangan petir yang kuat, tetapi yang mengejutkan, Raja Iblis masih tidak terluka. Bahkan Raja Iblis bingung bahwa dia masih hidup setelah dia menerima serangan langsung dari mantra sihirnya. Sementara mereka berdua terus berdebat, anak kita menyadari bahwa ini terlalu nyata untuk menjadi mimpi. Tiba-tiba, sistem mengumumkan dimulainya permainan mereka. Menurut pengaturan permainan, tingkat kesulitan telah diatur ke mudah, dan tujuan mereka adalah untuk mencapai peringkat 90 teratas. Mereka akan bermain di peta bernama Ibu Kota Kerajaan Raja dan akan menerima hadiah jika mereka berhasil masuk ke 10 besar. Sistem juga memberitahu mereka bahwa mereka tidak akan menerima kerusakan apapun saat berada di ruang tunggu. Seowon melihat hologram di depannya dan bertanya-tanya apakah itu peta permainan. Untuk pemain baru, sistem secara singkat menjelaskan permainan, memberitahu mereka bahwa itu akan dimainkan selama 100 hari dengan area peta menjadi sedikit lebih kecil setiap hari yang berlalu. Untuk semua Zoomer, pada dasarnya itu adalah Fortnite. Sistem kemudian menjelaskan bahwa pemain akan menerima kerusakan jika mereka berada di luar zona terbatas, dan permainan akan berakhir dengan hanya satu orang yang berdiri. Setelah seseorang mati dalam permainan atau jika selesai, mereka akan kembali ke dunia asal mereka. Selain itu, para pemain yang tidak berhasil masuk ke 90 besar tidak akan diizinkan untuk berpartisipasi dalam permainan ini lagi. Setelah menjelaskan semua aturan, sistem memberitahu mereka bahwa mereka akan dijatuhkan di lokasi yang mereka pilih menggunakan tatapan arga. Mendengar semua ini, anak kita bertanya-tanya apakah dia benar-benar memimpikan medan setia sekarang. Dia berjalan melewati semua pemain lain, menyadari bahwa dia mungkin mati. Namun, dia juga ingin bertahan hidup dan memenangkan hadiah. Saat dia berpikir, seseorang memanggilnya dan memecah pikirannya. Pria itu membawa pedang besar dan ingin tahu dari mana dia berasal karena dia terus melihat sekeliling. Anak kita tetap diam dengan seringai di wajahnya, yang membuat pria itu marah, dan dia bertanya mengapa dia tertawa. Seowon menunjukkan jari tengahnya sambil berpikir dalam hati bahwa dia tertawa karena dia telah ditempatkan dalam mimpi yang menyenangkan. Selain itu, dengan pengetahuannya tentang medan setia, dia dapat mengalahkan idiot seperti dia tanpa berkeringat. Permainan akhirnya dimulai, dan semua pemain jatuh dari langit. Melihat bahwa sebagian besar pemain mencoba untuk mendarat di tempat ramai dengan lebih banyak item, tetapi dia memutuskan untuk bermain aman dan mendarat di pinggiran peta. Setelah melihat-lihat sebentar, dia akhirnya menemukan tempat yang layak untuk mendarat. Segera setelah mendarat, dia mulai merasakan sedikit mabuk perjalanan dan mendengar suara di dekatnya. Dia mulai berkeringat dan bertanya-tanya apakah dia gagal memperhatikan orang lain mendarat bersamanya karena mabuk perjalanan. Tidak peduli apa kasusnya, dia tahu bahwa tindakan terbaik adalah menemukan senjata sehingga dia setidaknya bisa melawan balik. Dia bergegas masuk dan menutup pintu di belakangnya, bertanya-tanya apakah itu pria pedang yang dia provokasi sebelumnya. Melihat keluar jendela, dia menyadari bahwa itu pasti angin karena suaranya hampir berhenti. Ini memberinya kesempatan untuk mencari item di rumah. Saat berjalan-jalan, dia secara acak menemukan panah berat dan mengambilnya. Berkat fisika permainan, dia langsung belajar cara menggunakan panah setelah dia melengkapinya. Dia juga bertugas di militer sebagai sersan, jadi itu tidak terlalu sulit baginya. Untuk menguji senjata barunya, dia mengarahkannya ke pilar kayu di dekatnya. Segera setelah dia menekan pelatuk, benturan mengirimnya kembali, dan busur benar-benar menghancurkan seluruh pilar, mengenai yang ada di belakangnya. Dia menyadari bahwa itu mungkin cukup berguna jika dia belajar menggunakannya dengan benar. Setelah itu, dia mencoba mencari lebih banyak senjata tetapi tidak berhasil. Dia memutuskan untuk pindah ke tempat lain. Petanya masih besar. Jadi jika dia tidak bertemu musuh di awal, dia dapat dengan aman bertani untuk mendapatkan lebih banyak item. Pencariannya membawanya ke rumah kosong lain tempat dia menemukan gulungan penyembuhan. Sistem memberitahu dia bahwa dia dapat menyembuhkan luka-lukanya dengan merobek gulungan itu. Dia berpikir dalam hati bahwa dia membutuhkan lebih banyak item pemulihan dan tas untuk membawa semuanya. Tiba-tiba, melihat buku bersinar di rak buku di belakangnya. Ternyata itu adalah buku seni bela diri telapak tangan Chi Bintang Hitam, yang memungkinkan pemain untuk memproyeksikan senjata tersembunyi melalui jari-jari mereka. Sistem bertanya kepadanya apakah dia ingin mempelajari buku itu, dan dia mengonfirmasinya, bertanya-tanya apakah itu akan memulai tutorial. Yang mengejutkannya, semua informasi dari buku itu mengalir ke benaknya dalam hitungan detik.
Dia menatap tangannya sebentar dan kemudian mengambil garpu untuk menguji keterampilan baru. Saat dia melemparkannya, garpu itu menembus dinding di depannya hampir seperti pisau. Anak kita mengeluarkan senyum percaya diri saat dia menyadari bahwa dia telah mempelajari teknik seni bela diri. Sambil mengambil garpu dari dinding, dia berpikir dalam hati bahwa pasti ada buku sihir juga karena ada buku seni bela diri. Bagaimanapun, dia yakin bahwa permainan ini, kelangsungan hidup Cloyd, dan medan setia adalah sama. Setelah mencari item di mana-mana, dia memutuskan bahwa sudah waktunya untuk pindah ke tempat lain. Hari berganti malam saat dia mencari tempat baru. Akhirnya, dia menemukan sebuah rumah dengan salah satu lampunya masih menyala. Dia sedikit takut saat dia menyadari bahwa itu adalah item tersembunyi yang langka atau tempat lain. Perlahan, dia mulai bergerak masuk sambil membuat sesedikit mungkin suara. Anak kita masih tidak tahu apakah orang di dalam itu pandai bermain game atau tidak. Sambil bersembunyi di dekat tangga, dia mencoba untuk merasakan lokasi mereka, tetapi dia tidak bisa mendengar apapun. Ini membuatnya bertanya-tanya apakah pemain itu bersembunyi di lantai 2, dan dia mulai merencanakan untuk menyergap mereka menggunakan senjatanya dan telapak tangan murah bintang hitam. Dengan cara ini, bahkan jika mereka pandai dalam permainan, mereka mungkin memiliki kesempatan. Dia perlahan bergerak dengan panahnya mengarah ke depan, tetapi yang mengejutkan, dia hanya bisa melihat lentera tanpa pemain terlihat. Ini masih bisa menjadi jebakan, jadi dia menendang pintu ke salah satu kamar terdekat tetapi menemukannya kosong. Akhirnya menyadari bahwa dia telah membodohi dirinya sendiri, dia jatuh ke tanah. Namun, dia juga sedikit lega karena dia tidak menemukan pemain di dalam. Saat mencari item, dia menemukan cincin bercahaya yang meningkatkan kekuatan pemain sebesar 20 saat dikenakan. Segera setelah dia memakai cincin itu, tubuhnya mulai terasa jauh lebih kuat, dan panah di punggungnya juga jauh lebih ringan sekarang. Menyadari bahwa dia dapat meningkatkan kekuatannya, dia menduga pasti ada statistik lain juga. Jadi dia membuka jendela statistiknya dan menemukan bahwa statistiknya sendiri cukup menyedihkan. Dia memperhatikan bahwa dia memiliki kelas seni bela diri dan bertanya-tanya apakah itu karena buku yang dia pelajari. Tetap saja, ini merupakan peningkatan besar dibandingkan dengan apa yang dia miliki ketika dia mendarat. Dia memutuskan untuk mencari melalui sisa properti dan menemukan cincin subruang. Inilah yang dia butuhkan karena memungkinkannya untuk menyimpan itemnya di subruang. Yang harus dia lakukan adalah menyentuh cincin itu dan memikirkan kata subruang. Dia juga dapat menyentuhnya dengan tangan yang lain sambil memikirkan item untuk mengeluarkannya. Rasanya agak aneh untuk digunakan, tetapi masih berguna karena dia tidak harus membawa tas. Setelah menyimpan semua itemnya di subruang, dia mulai memikirkan pemain yang tersisa. Masuk antar muka, dia melihat para penyintas yang tersisa hanya untuk mengetahui bahwa masih ada 99 pemain yang tersisa. Siewon berencana untuk bertani sampai hanya ada 90 orang yang tersisa. Tetapi dia cukup senang dengan item dan kemampuannya, jadi dia memutuskan untuk melanjutkan untuk saat ini. Meskipun tampaknya logis untuk menunggu sinar matahari, dia memutuskan untuk bergerak di malam hari karena akan ada lebih sedikit orang di luar. Dia bisa dengan mudah tidak terdeteksi dan bertani di satu lokasi lagi sebelum pagi. Translate_text. Sambil bergerak melalui hutan, dia menyadari bahwa dia tidak merasa lelah. Namun, dia masih mengalami rasa lapar dan haus, yang membuatnya bertanya-tanya apakah ada makanan di kota. Menurut peta yang dilihatnya, makanan seharusnya berada tepat di luar hutan, tetapi dia tidak dapat menemukan rumah-rumah itu. Saat dia berpikir, dia tiba-tiba mendengar suara geraman dari belakang dan tanpa menoleh ke belakang untuk melihat apa itu, dia berlari ke depan untuk mencari tempat bersembunyi. Saat dia mengintip ke belakang, manusia serigala besar muncul tepat di depannya. Manusia serigala itu mencoba menggaruknya dengan cakarnya, tetapi dia cukup cepat untuk menghindar dan melarikan diri. Ternyata dia tidak hanya harus waspada terhadap pemain lain, tetapi juga monster. Dia dengan panik berlari menuju tempat berlindung terdekat karena dia tidak ingin mati karena monster payah sementara menjadi seorang pro di game ini di kehidupan nyata. Jantungnya berdetak sangat kencang saat dia bersembunyi di dalam rumah, bertanya-tanya apa yang harus dia lakukan selanjutnya. Manusia serigala mengikuti aromanya ke rumah, dan dia tahu bahwa mereka akan menemukannya pada akhirnya. Oleh karena itu, dia memutuskan untuk menjadi yang pertama menyerang dan menembak salah satu dari mereka langsung di kepala dengan panah. Headshot langsung membunuh salah satu dari mereka, tetapi yang lain tiba-tiba menyerbu rumah. Manusia serigala itu menggaruk pintu dan sedikit melukai wajahnya. Tanpa tempat tersisa untuk lari, dia bergerak mundur sedikit dan menembak monster itu. Namun, yang ini memiliki refleks cepat, jadi dia menggunakan tangannya untuk melindungi diri dari panah dan melompat ke arahnya dengan amarah. Dengan monster besar hanya beberapa inci darinya, dia bertanya-tanya apakah ini adalah akhir dari segalanya. Tiba-tiba, sesuatu muncul di benaknya, dan dia mengeluarkan belati dari ruang bawah sadarnya, dengan cepat melemparkannya ke manusia serigala menggunakan teknik seni bela dirinya. Dampaknya sangat kuat sehingga menciptakan lubang literal di tubuh manusia serigala itu. Bahkan dengan monster itu mati, dia masih tidak bisa mengendalikan sarafnya karena dia benar-benar berpikir bahwa dia akan mati. Dia duduk sambil bersyukur bahwa dia telah menyimpan belati di ruang bawah sadarnya. Jika tidak, dia akan mati karena monster acak di dalam game. Sebuah tas bercahaya di tanah mengalihkan perhatiannya dari pikirannya, dan dia bertanya-tanya apakah ini adalah jarahan dari para monster. Ternyata itu air dan dendeng, yang membuatnya menyadari bahwa dia bisa berburu monster untuk mendapatkan makanan. Sambil makan, dia mulai berjalan di sekitar rumah mencari sesuatu yang berguna ketika dia menemukan sepotong baju besi yang terlihat mirip dengan rompi anti peluru dari Loyal Ground. Baju besi itu segera menyesuaikan dengan ukurannya sendiri sambil meningkatkan ketahanannya terhadap api dan sihir angin. Ini membuat build-nya jauh lebih dinamis, dan dia mulai mencari sesuatu yang lain. Tepat ketika dia berpikir dia tidak akan menemukan apapun, dia secara tidak sengaja menendang sepotong kain tersembunyi. Ternyata itu adalah jubah malam yang memberikan kemampuan menghilang di malam hari jika seseorang tetap diam. Ini adalah barang yang bagus untuknya karena itu berarti dia bisa pergi berkeliling di malam hari tanpa terlihat. Dia agak bingung tentang rumah ini, tetapi ternyata itu adalah tempat bertani yang bagus. Saat dia keluar,
Dia menyadari bahwa dia belum melihat satupun pemain yang mungkin ada hubungannya dengan tempat pendaratannya. Keinginannya terkabul segera setelah dia mendengar seseorang berlari di kejauhan. Pria itu tampaknya terluka parah dan berbicara tentang tidak punya waktu untuk menggunakan item. Anak kita masih bersembunyi di pepohonan, mengikuti setiap gerakannya. Dia berpikir untuk menghabisinya, tetapi untuk beberapa alasan, tangannya mulai bergetar karena dia akan membunuh orang lain. Saat dia berdebat dengan moralitasnya sendiri, seorang penyihir muncul dari belakang dan menghabisi pria itu menggunakan mantra apinya. Seo-won kehilangan kata-kata saat dia menyaksikan seorang pria dibakar hidup-hidup di depannya. Yang tersisa dari pria itu hanyalah peti yang berisi jarahannya, yang membuat anak kita merasa sedikit lebih baik karena dia ingat bahwa ini hanyalah sebuah permainan. Penyihir itu berjalan tepat di depannya, berbicara tentang bagaimana pria itu ingin mencuri barang-barangnya. MC terkejut karena dia benar-benar mengabaikannya dan berjalan melewatinya. Sementara penyihir itu sibuk mengambil semua jarahan, anak kita menyadari bahwa orang yang baru saja dia bunuh adalah seseorang seperti dirinya. Dia bahkan mungkin menjadi orang berikutnya yang terbunuh oleh penyihir itu. Saat dia ragu-ragu, seseorang akan membunuhnya dan mengambil jarahannya. Dengan semua pikiran ini, Siwon menembakkan panah ke arah penyihir itu. Sayangnya, penyihir itu memiliki perisai yang mengelilinginya, jadi panah itu tidak bisa menembus. Dia sedikit takut menarik pemain lain dan mulai menyalahkan pria itu karena terlalu berisik. Tanpa peringatan, MC menembakkan panah lain yang semakin merusak perisai. Penyihir itu tahu bahwa jika ini terus berlanjut, dia mungkin kehilangan perisai dan mati. Dia secara acak menggunakan mantra apinya untuk mencoba menakut-nakutinya, tetapi itu tidak berhasil. Panah berikutnya menembus perisai, menghancurkannya sepenuhnya. Dengan ini, penyihir itu mulai panik dan dengan panik mencoba untuk mengucapkan mantra lain. Namun, sebelum dia bisa menyelesaikan pengucapannya, sebuah belati terbang ke kepalanya, membunuhnya di tempat. Seo-won akhirnya menunjukkan wajahnya, menyadari bahwa dia telah menang. Dia tahu bahwa dia harus keluar dari sini secepat mungkin karena lebih banyak pemain mungkin datang ke sini mengikuti api. Saat dia mengambil semua barang mereka, dia melihat kalung emas dan batu bundar. Batu itu memungkinkan seorang pemain untuk menggunakan mantra sihir, dan itu mengingatkannya pada pria yang menyesal tidak punya waktu untuk menggunakan item, berpikir bahwa dia mungkin berbicara tentang batu ini. Dia tersenyum dan mengatakan bahwa dia akan memanfaatkannya dengan baik atas namanya. Namun, dia tidak bisa begitu saja menguji semua item di sini, jadi dia memutuskan untuk pergi ke tempat yang aman. Setelah menemukan tempat persembunyian, dia mengambil batu itu, dan sistem memberitahunya bahwa dia tidak akan bisa bergerak selama 3 jam setelah dia menggunakan item tersebut. Anak kita menghabiskan seluruh waktu tanpa bergerak kesakitan, tetapi hasil kerja kerasnya benar-benar sepadan. Dia sekarang memiliki kelas penyihir yang disebutkan di depan kelas seni bela dirinya. Ini berarti dia juga bisa menggunakan sihir. Memikirkan tentang 2 pemain yang meninggal kemarin, dia memutuskan untuk memeriksa orang yang selamat yang tersisa. Apa yang dilihatnya membuatnya terkejut karena jumlah orang yang selamat telah turun hampir 50, dan hanya ada 45 pemain yang tersisa. Rupanya, seorang pemain bernama Nam Seaguang menguasai seluruh lobi. My man is moving an ancient fortnight. Adegan berubah ke lokasi lain 3 jam yang lalu, di mana kita melihat anak Seaguang mengganggu pemain lain. Pria itu memohon padanya untuk tidak membunuhnya karena dia ingin mencapai 90 besar, tetapi anak kita tidak ada di sini untuk meninggalkan beberapa pembunuhan mudah. Dia sedikit bertani aura dengan mengabaikan itemnya sepenuhnya dan bertanya-tanya apakah para pemain di lobi mengenali namanya sekarang. Sekarang hari ketiga dari game bertahan hidup, dan Siwon bangun untuk melihat bahwa jumlah orang yang selamat telah turun menjadi 45 pemain. Seluruh papan skor dipenuhi dengan nama Seaguang, jadi anak kita tahu siapa yang perlu dia hindari. Dia tiba-tiba menyadari bahwa dia mungkin bisa mencapai 10 besar jika pemain terus mati seperti ini. Sebelum game dimulai, sistem mengumumkan bahwa 10 peringkat teratas akan mendapatkan hadiah, dan dia mulai bertanya-tanya apa itu. Saat dia sibuk berpikir, dia menyadari bahwa ada seorang pembunuh yang berkeliaran, jadi dia harus segera menyelesaikan pencariannya dan terus bergerak. Karena dia menggunakan lingkaran sihir sebelumnya, dia sekarang dapat merasakan kekuatan yang datang dari dalam dirinya, dan dia menduga bahwa itu mungkin mana. Untuk menguji kemampuan barunya, dia mengeluarkan buku sihir yang dia temukan kemarin dan menggunakannya untuk mempelajari mantra langsung di kepalanya. Setelah itu, dia melantunkan mantra dan menciptakan 4 bola sihir di udara. Ini terasa agak mengecewakan, dan dia tanpa sadar membuang bola-bola itu karena berpikir mereka tidak berguna. Namun, ketika bola-bola itu bersentuhan dengan dinding, mereka menyebabkan ledakan besar yang menghancurkannya. Ini membuatnya menyadari bahwa dia bisa menggunakan mantra ini. Tiba-tiba, tubuhnya mulai terasa lelah karena dia kehabisan mana. Dengan berlalunya waktu, peta menjadi semakin kecil, tetapi dia masih tetap berada di tepi untuk menghindari bertemu dengan pemain manapun. Selain itu, setengah dari mereka sudah mati, jadi peluangnya untuk bertemu dengan salah satu dari mereka sudah cukup rendah. Tetap saja, dia tahu bahwa dia harus bergegas dan menyelesaikan bertani sebelum peta menjadi lebih kecil. Saat dia berjalan ke tujuan berikutnya, seorang lelaki tua menguntitnya dari pohon dan menemukan gerakannya menarik. Beberapa jam kemudian, Seo-won akhirnya mencapai tempat bertani berikutnya dan melihat banyak peti yang dijarah. Menyadari bahwa ada seseorang di dekatnya, dia tiba-tiba berbalik dan meledakkan area itu dengan mantra bola anginnya. Sebuah ledakan menghancurkan pintu masuk ke gedung, tetapi ternyata itu adalah alarm palsu karena tampaknya tidak ada siapapun di sana. Saat itu, dia melihat jejak darah di dinding di dalam, menyadari bahwa seorang pemain mungkin terluka. Namun, karena mereka telah selamat sampai sekarang, dia menduga bahwa itu mungkin seseorang yang kuat. Dengan pikiran-pikiran ini, dia memutuskan untuk tidak mengambil risiko dan meninggalkan tempat itu. Firasatnya ternyata benar karena sebenarnya ada pemain yang terluka bersembunyi di dalam. Pemain itu mengawasinya pergi dan keluar berpikir bahwa dia bisa saja membunuhnya jika dia tidak terluka. Sebelum dia bisa menjarah peti apapun di luar, sebuah panah menembus kepalanya dan mengubahnya menjadi salah satu peti itu. Anak kita baru saja memainkan sedikit trik yang disebut memancing lawan dan mengamankan pembunuhan lain.
Tepat ketika dia berpikir untuk pergi, lelaki tua itu muncul di belakangnya dan mengatakan bahwa dia terlihat cukup terampil. Ini membuatnya sangat ketakutan. Tetapi lelaki tua itu meyakinkannya bahwa tidak ada yang perlu dikhawatirkan karena dia ada di sini hanya untuk mengajukan beberapa pertanyaan. Seo-won masih terguncang dan bertanya kepadanya siapa dia. Tetapi alih-alih memberinya jawaban, lelaki tua itu bertanya kepadanya apakah dia akan tahu siapa dia bahkan jika dia memberitahunya karena mereka semua berasal dari kehidupan yang berbeda. Cara bicaranya menenangkan anak kita sedikit dan dia tampaknya berbeda dari semua orang yang telah dia temui sejauh ini. Orang tua itu bertanya kepadanya apakah dia telah berpartisipasi dalam game ini sebelumnya dan mengungkapkan bahwa dia telah menguntitnya untuk sementara waktu. Memperhatikan bahwa dia beradaptasi dengan game ini dengan cukup cepat. Translate_text. Aku heran bagaimana aku tidak menyadari lelaki tua itu mengikutiku dan menyebutkan bahwa ini pertama kalinya aku bermain game ini. Tetapi aku pernah memainkan game yang mirip dengan ini di duniaku sendiri. Orang tua itu penasaran tentang game ini, tetapi hari sudah mulai gelap, jadi mereka mungkin perlu pindah ke tempat yang aman. Dia bertanya apakah bulan di duniaku juga sebesar bulan di game ini. Seo-won mendongak dan menyadari bahwa dia tidak pernah memperhatikan bulan sebelumnya. Bulan itu jauh lebih besar daripada bulan di kampung halaman, dan hal yang sama juga berlaku untuk orang tua itu. Dia mengembalikan percakapan ke game dan bertanya apakah dia bisa menjelaskannya lebih lanjut. Aku bilang padanya bahwa mereka mungkin akan disergap jika terus berbicara di sini. Dan orang tua itu setuju, menyarankan agar mereka pindah ke tempat lain. Namun, aku masih sedikit khawatir dibunuh olehnya, jadi aku meminta jaminan. Orang tua itu hanya mengatakan bahwa dia sudah tahu dia tidak akan membunuhnya dan tiba-tiba meraihnya sambil bergerak dengan kecepatan luar biasa. Mereka berdua melintasi seluruh hutan dalam sekejap, berhenti di atas pohon. Di tempat inilah si MC mulai menjelaskan segala sesuatu tentang game ini. Orang tua itu tampak tertarik dengan kata-katanya dan mengatakan bahwa duniaku tampak seperti tempat yang ajaib. Seo-won berusaha menyeimbangkan diri dan menyebutkan bahwa itu adalah tempat peradaban yang sangat maju. Orang tua itu mengatakan bahwa itu pasti alasan dia bisa beradaptasi begitu cepat dengan game ini juga. Dia mengungkapkan bahwa dia telah bersamaku sejak aku jatuh. Awalnya, dia berencana untuk menikmati udara segar di pegunungan tinggi selama durasi game, tetapi dia tertarik dengan caraku bermain game ini. Orang tua itu meyakinkanku bahwa dia hanya memutuskan untuk berbicara denganku karena dia penasaran mengapa mereka dibawa ke sini. Dan dia tidak bermaksud jahat. Seo-won mengungkapkan bahwa dia juga tidak tahu mengapa mereka dibawa ke sini karena game di duniaku hanya dimainkan untuk bersenang-senang. Dan tidak ada yang mati sungguhan. Dalam hal ini, dia tidak tahu apa motif makhluk supernatural yang menculik mereka dari dunia mereka. Setelah jeda, dia mengatakan bahwa dia yakin bahwa mereka mungkin akan memberi mereka hadiah di akhir. Ketika orang tua itu bertanya apa yang dia bicarakan, dia menyebutkan bahwa pemain tidak mati sungguhan ketika mereka terbunuh dalam game. Ini mungkin berarti bahwa mereka dikirim kembali ke dunia asal mereka dengan peringkat berdasarkan kinerja mereka dalam game. Hadiah yang mereka terima mungkin adalah barang-barang yang mereka kumpulkan selama game. Mendengar ini, orang tua itu bertanya apakah dia berbicara tentang barang-barang di tubuhnya. Seo-won lebih lanjut menyatakan bahwa mereka bahkan mungkin dapat membawa kembali teknik seni bela diri yang mereka pelajari di sini. Mungkin tidak banyak untuk orang tua itu, tetapi bagi orang lain yang berjuang, itu bisa mengubah hidup. Orang tua itu bertanya mengapa dia berpikir bahwa hidupnya tanpa perjuangan. Untuk ini, MC memberitahunya bahwa dia terlihat seperti seorang master seni bela diri dengan ribuan pengikut di dunianya. Jadi dibandingkan dengan dia, aku tidak punya apa-apa dalam kehidupan asliku. Ini membuatnya tertawa, dan dia bertanya mengapa aku terus menggerakkan jari-jariku di udara. Malam berubah menjadi hari ini saat aku terus mengajari orang tua itu tentang semua aturan dan trik game. Dia menurunkannya di suatu tempat yang aman dan meminta maaf karena telah menghabiskan terlalu banyak waktunya. Sebelum dia pergi, dia bertanya apakah dia menginginkan sesuatu sebagai imbalan atas semua yang telah dia lakukan untuknya. Tanpa membuang waktu sedetik pun, Seo-won bertanya apakah dia bisa mempelajari teknik seni bela dirinya. Orang tua itu menatapnya dengan ekspresi serius dan mengungkapkan bahwa itu tidak mustahil. Namun, dia harus bersiap untuk yang terburuk, dan dengan yang terburuk, dia berarti kematian. Menurutnya, untuk berhasil di luar cara tradisional, seseorang harus membayar harga yang mahal. Setelah dia mengakhiri pidatonya yang dramatis, Seo-won mengingatkannya bahwa tidak ada yang benar-benar mati dalam game ini. Ini membawa orang tua itu kembali ke kenyataan, dan dia mengatakan bahwa mungkin saja dia menggunakan metode itu. Aku dengan tidak sabar bertanya apakah mungkin bagiku untuk menjadi lebih kuat, dan dia mengatakan bahwa itu layak untuk dicoba. Hal pertama yang perlu dia lakukan adalah memeriksa berapa banyak energi yang dia miliki. Untuk melakukan itu, orang tua itu meletakkan telapak tangannya di kepalaku dan segera ketakutan saat dia menyadari bahwa energi internalnya bahkan lebih sedikit daripada anjing peliharaannya. Sebagai pembelaan, aku tinggal di dunia tanpa sihir atau seni bela diri, jadi itu bisa dimengerti. Bagaimanapun, orang tua itu memintaku untuk duduk dalam posisi lotus dan memulai prosesnya. Dia memperingatkanku bahwa aku akan merasakan sakit mendekati kematian dan tidak akan bisa bergerak. Yang bisa dia lakukan hanyalah menahan rasa sakit karena dia akan mati jika gagal melakukan itu. Saat dia memulai transfer energi, Seo-won mulai merasakan segala sesuatu di sekitarnya. Dia bahkan bisa mendengar detak jantungnya sendiri, dan setiap napasnya terasa seperti lava memasuki paru-parunya. Rasa sakitnya begitu hebat sehingga dia mulai bertanya-tanya apakah dia benar-benar akan mati. Dia akhirnya membuka matanya setelah menahan rasa sakit yang luar biasa dan merasakan seluruh tubuhnya gemetar. Orang tua itu mengangkat tangannya perlahan dan mengatakan bahwa itu sudah berakhir. Dia menyebutkan bahwa tubuhku tidak terlalu buruk karena aku benar-benar menahan rasa sakit tanpa mati. Sekarang dia telah memperbaiki aliran Chiku, tubuhku akan berbeda dari sebelumnya. Seo-won tidak tahu apa artinya itu, jadi dia bertanya apa yang perlu dia lakukan selanjutnya. Orang itu mengingatkannya bahwa dia ingin menjadi lebih kuat dengan cepat dan mengungkapkan bahwa dia telah mendorong jiwanya sedikit menjauh dan menciptakan gerbang inspirasi di ruang itu. Biasanya, orang hanya dapat menyerap ki menggunakan teknik pernapasan. Namun, berkat ruang kosong di jiwanya, dia dapat menyerap energi dengan cara lain juga. Orang terdiri dari 3 hal, tubuh, pikiran,
dan jiwa. Semua ini disatukan oleh ki kehidupan. Ketika seseorang meninggal, ki kehidupan mereka tidak hanya lenyap, tetapi menyebar dan diserap oleh alam di sekitar mereka, sehingga melanjutkan siklus kehidupan. Namun, ada orang yang menganggap siklus ini sebagai pemborosan dan lebih suka membunuh orang lain untuk menyerap ki mereka. Ini tidak selalu berhasil karena ki tetap dalam keadaan tidak stabil, dan pada akhirnya, mereka kehilangan seni bela diri mereka atau mati. Teknik pikiran yang baru saja dia ukir ke dalam tubuhnya akan memungkinkannya untuk menyerap ki kehidupan orang-orang yang telah meninggal untuk meningkatkan energi internalnya. Sowon menjadi khawatir mendengar ini dan bertanya apakah dia juga akan mati. Orang tua itu mengatakan bahwa dia sedikit berbeda karena dia benar-benar mengubah jiwanya untuk menciptakan gerbang bagi ki untuk masuk. Selain itu, dia tidak benar-benar memiliki energi internal apapun, jadi tubuhnya seperti lembaran kosong, dan dia dapat menyerap ki kehidupan secara harmonis. Akhirnya, karena mereka berada dalam game, dia dapat dengan bebas menggunakan teknik terlarang seperti ini karena tidak ada yang benar-benar mati dalam game ini. Mereka cukup kembali ke dunia asal mereka. Untuk bertahan hidup, dia perlu melenyapkan pemain lain dan menyerap energi mereka. Jika dia melakukan itu, dia akan mencapai tingkat fenomenal di akhir 100 hari. Setelah menjatuhkan kebijaksanaan dan tekniknya yang gila, orang tua itu mengucapkan selamat tinggal dan memutuskan untuk pergi. Sowon dengan cepat menghentikannya dan menanyakan namanya. Orang tua itu memberinya tatapan bijaksana dan mengungkapkan bahwa namanya adalah Zhang Dochen, tetapi semua orang memanggilnya Deep Valley Standing Kindly. Selain itu, teknik yang baru saja diajarkan padanya disebut seni fisik bela diri putih. Sebelum pergi, dia menasihatinya untuk fokus pada pernapasannya karena itu akan membantu mengumpulkan energi internal dan membuatnya lebih kuat. Keduanya akhirnya mengucapkan selamat tinggal, dan dia pergi lebih cepat dari angin. Sowon mulai berpikir bahwa jika dia bisa menguasai teknik ini, dia mungkin juga bisa bergerak seperti orang tua itu. Tetapi untuk saat ini, dia perlu pindah ke tepi peta. Orang tua itu membawanya ke pusat peta dalam sekejap, tetapi sekarang dia berjalan kembali. Dia menyadari skala sebenarnya dari peta ini. Hari berubah menjadi malam saat dia akhirnya mencapai beberapa rumah. Salah satunya memiliki lentera, yang membuatnya curiga bahwa ada seseorang di dalam. Dia dengan cepat masuk ke dalam sambil menjaga busur panahnya tetap siap. Namun, ternyata tidak ada apa-apa, jadi dia mulai bertani. Sayangnya, baginya, itu juga tidak berjalan dengan baik, dan yang dia temukan hanyalah barang-barang yang tidak berguna. Bagaimanapun, dia memutuskan untuk beristirahat sejenak karena dia merasa terlalu lelah. Dia bangun dari tidurnya keesokan paginya karena suara seseorang bergerak-gerak. Tanpa membuang waktu atau mengeluarkan suara apapun, dia meraih busur panahnya dan berkemah di depan pintu. Begitu pria itu membukanya, dia menembakkan panah yang diarahkan langsung ke kepalanya. Pemain lain tampaknya menjadi ahli seni bela diri yang terampil, jadi dia dengan cepat memotong panah menjadi dua. Pada saat yang sama, Sowon menggunakan telapak tangan murah bintang hitamnya untuk melemparkan beberapa belati ke arahnya, yang berhasil menembus pertahanannya. Ini cukup untuk menghancurkan ketenangannya, dan dia terlempar ke tanah. Aku menendang pedang itu dari tangannya dan bersiap untuk menusukkan panah ke kepalanya. Pria itu tahu bahwa semuanya sudah berakhir, jadi dia mulai memohon untuk hidupnya dan menawarinya semua barangnya. Namun, dia terbunuh detik berikutnya, dan Sowon menyebutkan bahwa dia juga perlu bertahan hidup. Anehnya, dia bisa melihat cahaya hijau di sekitar peti yang dijatuhkan oleh pemain. Dan dilihat dari penampilannya, cahaya itu tampaknya mewakili chi kehidupannya. MC mengangkat tangannya dan mulai menyerap semua energi, yang segera membuatnya merasa jauh lebih kuat. Meskipun dia baru saja menyerap chi kehidupan satu orang, tubuhnya terasa jauh lebih ringan dan lebih kuat. Dia membuka jendelanya untuk memeriksa statistiknya dan melihat kategori baru yang menampilkan energi internalnya. Saat ini, dia berada di 20 poin. Semua ini membuatnya bersemangat, tetapi dia tahu bahwa dia tidak bisa hanya mengandalkan mendapatkan pembunuhan dalam energi internalnya. Translate_text. Dia pada akhirnya juga akan membutuhkan cara lain untuk menjadi lebih kuat. Selama dia sibuk mengumpulkan chi, jumlah pemain turun menjadi 24, padahal ini baru hari kelima permainan. Nama lain tiba-tiba muncul di kill feed, dan itu tidak lain adalah Nam Saguang. Orang itu benar-benar monster, dan dia terus memusnahkan setiap pemain lain dalam game. Dengan darah di wajahnya, dia membuka kill feed dan memperhatikan nama Xiaowon. Ini membuatnya sedikit kesal karena dia juga melihat namanya sedikit lebih awal. Sementara itu, anak kita berpikir bahwa dia harus menghindari Nam Saguang dengan segala cara. Dengan kekuatannya saat ini, dia hampir tidak bisa melawan pemain normal, dan dia memiliki lebih banyak yang harus dilakukan sebelum dia bisa menghadapi binatang itu. Dia mulai mencari barang di peti, tetapi satu-satunya hal baik yang dia temukan adalah ramuan troll. Setelah itu, dia memutuskan untuk bersembunyi dan bertahan sampai jumlah pemain turun lebih jauh. Seminggu kemudian, saat dia bertani untuk makanan, dia berpikir tentang betapa beruntungnya dia di awal permainan karena tidak bertemu pemain manapun. Satu-satunya hal yang tersedia untuk dimakan adalah dendeng, dan dia mulai muak dengannya. Dengan hanya 20 pemain tersisa, dia tetap berada di tepi peta. Menggerakkan tangannya keluar dari area itu bahkan sedetik saja terasa sangat sakit, yang membuatnya menyadari bahwa dia tidak akan bisa bergerak jika dia tertinggal. Selama seminggu penuh, log pembunuhan hanya menunjukkan nama Nam Saguang saat dia membunuh lebih banyak pemain. Tiba-tiba, anak kita melihat asap di kejauhan dan bertanya-tanya apakah ada perkelahian yang terjadi. Sementara itu, di lokasi ledakan, Nam Saguang bernapas dengan berat. Dia dikelilingi oleh banyak pemain yang semuanya bergabung untuk membunuhnya. Alih-alih ketakutan, dia tertawa dan mengatakan bahwa dia berterima kasih kepada mereka karena membuat pekerjaannya lebih mudah karena dia tidak perlu memburu mereka sekarang. Ekspresinya tiba-tiba berubah menakutkan saat dia bertanya kepada mereka apakah mereka juga siap untuk dibunuh seperti yang akan mereka lakukan padanya. Anak kita melompat ke udara dan meraih target pertamanya di wajah, menghancurkan tengkoraknya dengan kekuatan yang luar biasa. Pada saat yang sama, dia meninju kepala orang lain hingga bersih, membunuh 2 pemain hanya dalam 1 detik. Pemain lain mulai khawatir saat mereka menyaksikan kekuatannya, tetapi baginya, itu semua hanyalah permainan.
Dia terus menghitung pembunuhannya saat dia benar-benar menghancurkan mereka saat bertarung sendirian. Bahkan tidak tampak seperti pertarungan, tetapi pembantaian sepihak. Setelah selesai, kill feed dibanjiri dengan namanya bersama dengan para pemain yang baru saja dia bunuh. Sowon mulai gemetar saat dia menyadari bahwa orang itu baru saja membunuh 9 pemain sekaligus. Sementara itu, Saguang jijik dengan darah di wajahnya dan pergi mencari tempat untuk membersihkannya. Pada malam hari, penyihir elf dari awal permainan berjalan ke tempat kejadian dan menemukan tongkat itu, menyadari bahwa itu milik seorang gadis yang dia kenal. Dalam hatinya, dia membuat janji untuk membalas dendam padanya. Pada saat yang sama, MC kita bersembunyi di semak-semak, menunggu lebih banyak pemain untuk dieliminasi karena dia hampir berada di 10 besar. Namun, dia tahu bahwa itu tidak akan semudah itu tanpa mendapatkan beberapa item yang bagus. Dengan ini dalam pikiran, dia menemukan sebuah sebutan besar di tepi zona. Begitu dia masuk, dia terpesona oleh ukuran dan desain seluruh bangunan. Saat mencari, dia menemukan baju besi penjaga, tetapi statistiknya tidak cukup tinggi untuk menggunakannya, jadi itu tidak berguna baginya. Melanjutkan, dia menemukan ramuan yang meningkatkan energi internal dan memiliki waktu penggunaan 3 jam. Ini membuatnya sedikit terkejut saat dia menyadari bahwa dia dapat meningkatkan energi internal tanpa harus menyerap kehidupan Ki. Melanjutkan pencariannya, dia menemukan buku seni bela diri dan ruang bawah tanah tersembunyi. Namun, sebelum dia bisa masuk ke dalam, dia terjebak dalam ledakan dahsyat dan seluruh tempat itu hancur. Mendapatkan kembali ketenangannya, dia memperhatikan penyihir berdiri di depannya, tetapi dia tidak sendirian kali ini. Dia awalnya mengarahkan ledakan itu ke Nam Sai Guang, tetapi orangku masih berdiri. Dia menyuruh penyihir itu untuk berhenti berbicara dan mendatanginya saja. Penyihir itu dengan senang hati menerima tantangan itu, dan keduanya bersiap untuk bertarung. Sementara itu, MC kita menyaksikan semua ini sambil bersembunyi di semak-semak. Dia tidak percaya bahwa orang yang menghapus sebagian besar pemain dari game ini hanyalah seorang anak kecil. Saat kedua raksasa itu berhadapan muka, penyihir itu menyerang lebih dulu dan menggunakan serangan petir gaya Escrow-nya. Namun, anak itu terlalu cepat dan menghindarinya dengan mudah. Ini membuat penyihir itu sedikit kesal, dan dia berteriak padanya untuk menghadapinya secara langsung, seperti yang dia lakukan dengan gadis sebelumnya. Seguang mulai mengenali kekuatan luar biasa penyihir itu dan menjadi sedikit serius. Dia terkena beberapa sambaran petir sekaligus, tetapi dia masih berhasil menghindarinya semua dan melompat ke arah penyihir untuk menghabisinya. Namun, penyihir itu terlalu kuat dan mengayunkan tongkatnya untuk merobek seluruh tubuhnya menjadi 2. Yang mengejutkannya, tubuh itu ternyata ilusi, dan Saguang yang asli masih berada di suatu tempat di tanah. Anak kita, Sowon, masih menyaksikan pertarungan luar biasa ini, dan dia bertanya-tanya apakah hujan karena mantra penyihir. Sementara itu, penyihir itu menjadi marah saat dia menyadari bahwa anak itu telah pergi, dan dia tidak dapat mendeteksi kehadirannya lagi. Dia berteriak dan bersumpah untuk menemukannya dengan segala cara. Beberapa jarak dari tempat kejadian, Saguang melarikan diri dengan seluruh tubuhnya terluka parah. Dia tersenyum, berpikir dalam hati bahwa penyihir itu pasti telah mengalahkannya kali ini, tetapi dia tidak akan membiarkannya lolos lagi. Untuk saat ini, dia harus bermain aman dan pulih. Kembali di Menshan, penyihir itu akhirnya pergi setelah tidak merasakan jejak anak itu, dan anak kita selamat berkat jubah persembunyiannya. Dia tahu bahwa mereka tidak akan datang ke sini lagi, jadi dia keluar dari persembunyian dan menemukan lampunya. Terlepas dari pertarungan sengit, pintu masuk ke ruang bawah tanah masih baik-baik saja, jadi dia memutuskan untuk masuk dan mencari barang. Setelah menuruni tangga, dia menyadari bahwa itu hanyalah penjual makanan tanpa barang yang terlihat. Namun, dia sedikit lapar, jadi dia makan sampai perutnya kenyang. 1 jam kemudian, dia bertanya-tanya apakah dia harus mengonsumsi ramuan itu sekarang karena dia mungkin punya waktu. Ada juga buku manual seni bela diri yang dia miliki. Deskripsi teknik tersebut mengatakan bahwa seorang pria dengan pengalaman tempur seni bela diri seumur hidup mengembangkannya setelah menaruh hati dan jiwanya ke dalamnya. Namun, dia tidak pernah memenangkan satu pertandingan pun menggunakan teknik ini dan meninggal dengan kehidupan yang menyedihkan tanpa memiliki murid. Ini membuat anak kita sedikit ragu, tetapi dia masih memutuskan untuk pergi dengan itu karena itu lebih baik daripada tidak sama sekali. Dengan semua pikiran ini dalam benaknya, dia memilih untuk meminum ramuan itu terlebih dahulu, mengharapkan rasa sakit yang sama yang dia alami sebelumnya. Namun, pengalamannya sedikit berbeda kali ini, dan dia dapat merasakan seluruh tubuhnya dipenuhi dengan energi. Tiba-tiba, tubuhnya mulai menjadi panas, dan dia merasa lelah, membuatnya tidak dapat bergerak. Setelah menyelesaikan prosesnya, dia cukup lelah dan pergi tidur, berpikir betapa beruntungnya dia karena tidak bertemu pemain manapun dan bahkan selamat dari pertarungan antara seorang penyihir agung dan Nam Saguang. Dia bangun keesokan harinya dan memeriksa jumlah pemain untuk menyadari bahwa orang tua itu telah bunuh diri. Karena dia mengenal pria tua itu, dia menduga bahwa dia pasti telah mencoba beberapa metode pelatihan yang tidak masuk akal karena tidak ada risiko yang terlibat dalam game ini. Peta mulai menjadi lebih kecil, jadi dia tahu dia harus bergerak karena dia telah berhasil sejauh ini ke dalam permainan. Dia memutuskan untuk terus menggunakan strategi yang sama yang membuatnya tetap hidup sejauh ini. Ini sempurna untuk seseorang seperti dia yang tidak benar-benar memiliki keterampilan apapun. Saat bergerak melalui hutan, dia tiba-tiba dihantam oleh ledakan besar dan hampir berhasil menghindar. Kekuatan ledakan yang dahsyat sudah cukup untuk mengetahui siapa yang menyebabkan ledakan itu. Anak kita melihat ke depan untuk melihat penyihir agung berdiri di kejauhan. Penyihir itu tampak kesal karena dia pikir dia merasakan kehadiran Saguang. Dia bertanya kepadanya apakah dia bisa memberitahunya lokasinya. Jika tidak, dia akan membunuhnya di tempat. Sementara itu, Nam Saguang, yang telah bersembunyi di belakang penyihir selama ini, tersenyum saat dia mendengar ini. Penyihir itu memelototi Sewon dengan dingin dan menuntut untuk tahu di mana anak itu berada. Dia mengancam bahwa jika dia tidak memberinya lokasi, tidak ada alasan untuk membiarkannya hidup. Dari sudut pandang penyihir, seseorang yang tidak memiliki jawaban hanyalah tidak berguna. Terkejut dan frustrasi, MC mendorong kembali.
Dia tidak percaya bahwa penyihir itu membuat permintaan seperti itu saat mereka bertemu. Dia bersikeras bahwa dia tidak tahu di mana orang itu bersembunyi. Kemudian ekspresi Sewon menegang saat sesuatu menarik perhatiannya. Matanya membelalak kaget saat Nam Saguang tiba-tiba muncul di atas, turun dalam kilatan energi yang menyilaukan. Masih tidak menyadari ancaman yang datang, penyihir itu melanjutkan percakapan sepihaknya. Dia mengatakan dia hanya bertanya karena MC tampak seperti berasal dari wilayah yang sama dengan orang itu. Jika dia tidak, maka dia bisa mati saja. Tanpa peringatan, Nam Saguang menabrak penyihir itu dengan dampak yang dahsyat, berderak dengan listrik. Penyihir itu tersentak, terkejut, dan terlambat menyadari bahwa anak itu telah bersembunyi di dekatnya. Dengan seringai percaya diri, dia mengatakan dia telah pulih sepenuhnya dan mengejek penyihir karena kekurangan mana. Sewon menyaksikan dengan tak percaya saat anak itu meraung bahwa dia mengakhiri ini sekarang dan mengisi pukulannya dengan energi eksplosif. Pukulan itu mendarat dengan keras, meluncurkan penyihir itu ke belakang dengan gelombang kejut cahaya biru. Translate_text. Meski terluka, penyihir itu mencoba tetap tenang dan bergumam bahwa serangan dasar seperti itu tidak bisa menyakitinya. Namun tiba-tiba wajahnya berubah ngeri saat rasa sakit menusuk tubuhnya dan darah menyembur keluar dari tubuhnya. Nam Saguang menyeringai mengancam. Dia bertanya kepada penyihir apakah dia pernah mendengar tentang energi yang ditingkatkan. Tangannya yang bercahaya berdenyut dengan energi mematikan. Dia menjelaskan bahwa energi lengan adalah seni bela diri langka dari energi yang ditingkatkan yang hanya dikuasai oleh beberapa orang. Dia tidak menyangka akan menggunakannya di dunia ini, tetapi penyihir adalah orang pertama yang melihatnya. Dia seharusnya merasa terhormat. Penyihir itu berusaha bernapas, terengah-engah. Dalam sepersekian detik, Nam Saiguang mengarahkan tinjunya yang dialiri listrik langsung menembus tubuh penyihir itu. Darah menyembur saat penyihir itu menjerit kesakitan. Dengan orang itu dipukuli dengan buruk, dia bertanya kepadanya apakah dia tidak akan lagi menggunakan mantra-mantra menjengkelkannya sekarang. Saiguang dengan santai berkomentar bahwa seseorang seperti penyihir itu bisa saja masuk ke 5 besar jika saja mereka tidak bertemu. Dari kejauhan, Sewon menyaksikan seluruh adegan itu, terpana. Dia merasa beruntung anak itu tiba, tetapi juga tahu ini adalah satu-satunya kesempatan untuk melarikan diri. Saat keduanya bertarung, dia memutuskan untuk melarikan diri. Tepat saat itu, Nam Saguang menyerang lagi dengan pukulan brutal lainnya dan menyuruh penyihir itu untuk segera mati. Ledakan energi mengguncang tanah. Darah menyembur saat tubuh penyihir itu menerima pukulan itu. Dia terlalu lemah untuk melawan. Nam Saiguang mengarahkan tinjunya yang dialiri listrik menembus dadanya lagi. Sewon menatap dengan kaget. Menyaksikan archmage yang perkasa jatuh seperti ini memaksanya untuk mempertanyakan segalanya. Kemudian sebuah pikiran berbahaya merayap ke benaknya, dan dia bertanya-tanya seberapa kuat dia bisa menjadi jika dia bisa menyerap energi kehidupan dari penyihir itu. Nam Saguang berdiri di atas penyihir yang hancur itu dan mengejek kepercayaan dirinya di masa lalu. Dia menyebut tubuhnya tidak lebih dari mayat setengah mati. Kemudian dia bertanya apakah penyihir itu memiliki kata-kata terakhir, hanya untuk tertawa, mengingatkannya bahwa dia bahkan tidak bisa berbicara lagi. Penyihir itu melotot dalam diam, wajahnya yang berlumuran darah terdistorsi kesakitan. Tiba-tiba, Nam Saguang mendengar suara penyihir itu di benaknya. Melalui telepati, penyihir itu mengungkapkan bahwa Elizabeth, orang yang dia bunuh, adalah muridnya yang paling berharga. Anak itu berhenti, bingung dengan suara di kepalanya. Penyihir itu menjelaskan bagaimana Elizabeth telah dikeluarkan dari universitas hanya karena menjadi seorang gadis. Dia menyesal tidak melindunginya, tetapi Saiguang mencibir, mengklaim bahwa jika dia seorang gadis, dia akan memperhatikannya kecuali dia terlalu mirip pria. Seringai gelap menyebar di wajah penyihir itu. Dengan amarah yang membara, dia diam-diam bersumpah untuk membungkam mulut kotor Saguang untuk selamanya. Mendengar ini, ekspresi anak itu berubah serius saat dia menuntut untuk mengetahui apa yang baru saja dikatakan penyihir itu. Pada saat yang sama, Sewon melihat sesuatu di langit. Yang mengejutkan semua orang, penyihir itu telah mengucapkan mantra yang kuat, dan meteor raksasa menuju langsung ke arah mereka dari atas. Saguang mendongak dengan tidak percaya dan berteriak marah, tidak dapat memahami bagaimana penyihir itu masih mengucapkan mantra. Melalui telepati, penyihir itu menjelaskan bahwa ini adalah mantra terakhirnya yang menggunakan mana dan kekuatan hidup. Mantranya disebut Armageddon. Saat meteor itu jatuh, penyihir itu dengan tenang berbicara kepada Elizabeth, mengatakan dia siap untuk bertemu dengannya lagi. Dia menghilang dalam kilatan energi merah, hanya menyisakan peti. Meteor itu menghantam dengan kekuatan dahsyat, menciptakan gelombang kejut besar yang meratakan area tersebut. Dari kejauhan, seorang pemanah elf menyaksikan dalam diam. Dia melihat sihir destruktif itu dan tahu persis siapa yang menggunakannya. Kembali di tanah, Sewon terbaring terluka, menyalahkan dirinya sendiri karena tidak lari lebih cepat. Dia meraba-raba mencari ramuan penyembuh dan gulungan, menggunakan keduanya secepat mungkin. Rasa sakitnya masih kuat, tetapi dia menolak untuk mati. Dia mengeluarkan lebih banyak gulungan penyembuh menggunakan semua yang dia miliki. Setelah nyari selamat, dia berdiri di antara bumi yang tercabik-cabik dan gulungan yang berserakan. Terengah-engah, dia berkata dia akhirnya bisa bersantai untuk saat ini. Tetapi ketika dia memeriksa log sistemnya, ada sesuatu yang terasa salah. Itu mengkonfirmasi bahwa Nam Saiguang membunuh penyihir itu, tetapi tidak ada catatan kematian Saiguang. Rasa dingin menjalari tubuhnya saat dia bertanya-tanya apakah anak itu masih hidup. Tepat saat itu, sebuah suara samar meminta bantuan. Dia mengikuti suara itu melalui hutan hanya untuk menemukan Saiguang nyaris tidak hidup, memegang gulungan penyembuh di giginya. Dia memohon Sewon untuk membantunya menggunakannya karena dia tidak bisa menggerakkan lengannya. MC dengan tenang menegaskan identitasnya, dan anak itu mengenalinya. Anak kita mengakui dia selalu berpikir dia akan menang. Dia penasaran tentang jenis item apa yang pasti dia miliki. Nam Seoguang berjanji bahwa jika Sewon membantunya sekali saja, dia akan menjadikannya pemenang. Tetapi saat Sewon mengeluarkan pedang ungu yang bersinar, jelas dia memiliki sesuatu yang lain dalam pikiran. Dia percaya bahwa jika dia menyerap kekuatan dan item Seoguang, dia pasti bisa memenangkan permainan ini. Anak itu panik dan memohon.
Dia memperingatkan bahwa musuh yang kuat masih di luar sana, bahwa dia bahkan tidak memiliki item yang bagus, tetapi Sewon tetap tenang. Dia mengangkat pedangnya, memperkenalkan dirinya sebagai Jin Sewon, dan bersiap untuk menyerang. Sewon berteriak bahwa bahkan jika dia mati sekarang, dia tidak akan pernah melupakan pengkhianatan ini. Matanya membara dengan kebencian saat dia meneriakkan nama MC tepat sebelum pedang itu jatuh. Darah memercik dengan keras saat Sewon menikam kepalanya, mengakhirinya tanpa ragu-ragu. Setelah itu, dia mengatur napasnya. Melihat pemain top dalam game mati seperti anak kecil membuatnya merasa sangat bersalah. Tetapi kemudian sesuatu yang tidak terduga terjadi saat dia melihat energi biru mengelilinginya. Kekuatan yang mengalir ke dalam dirinya sangat besar, melampaui apapun yang dia bayangkan. Dia menyeringai tidak percaya saat dia menyadari bahwa Sai Guang seperti ramuan hidup. Energi terus melonjak melalui dirinya, membanjiri tubuhnya. Di tempat lain, pemain lain memeriksa log pembunuhan dan memperhatikan bahwa Namsa Guang telah meninggal. Pemanah elf yang telah menyaksikan pertarungan sebelumnya melihat ke bawah dari pohon dan menyebutkan bahwa rubah akan merajalela saat singa telah mati. Masih bersinar dengan energi batin, Sewon melihat tangannya dengan takjub. Dia dapat merasakan sejumlah besar energi internal yang mengalir melalui dirinya dan berpikir dia sekarang dapat menghadapi siapapun. Matanya beralih ke kotak rampasan Namsa Guang yang bersinar tergeletak di dekatnya. Saat dia meraihnya, dia bertanya-tanya seberapa kuat dia seharusnya bahkan sebelum permainan dimulai. Dia meragukan seseorang yang sekuat itu bisa menghindari bertani sama sekali. Dia juga berharap kotak itu tidak kosong karena itu akan mengecewakan. Saat dia membuka tutupnya, cahaya hijau terang meledak keluar. Dia tersentak kaget saat melihat 5 cincin kuat di dalamnya. Satu meningkatkan kelincahan, yang lain meningkatkan kekuatan, satu meningkatkan stamina, dan 2 meningkatkan resistensi sihir. Cincin-cincin itu melayang di udara di sekelilingnya saat dia menatap, terpana. Dia memakainya dan mencibir Sai Guang karena berpura-pura tidak bergantung pada peralatan sambil diam-diam bertani item langka. Tiba-tiba, energi di sekelilingnya meningkat lagi. Merasakan kekuatan cincin, dia dengan cepat membuka jendela statistik dan memperhatikan seberapa banyak statistiknya meningkat. Dia tersenyum, mengepalkan tinjunya, dan dengan percaya diri mengatakan bahwa dia bisa menang sekarang. Saat dia melihat-lihat sisa rampasan, dia menemukan buku seni bela diri yang bersinar dengan energi ungu. Tetapi semuanya membutuhkan teknik kultivasi internal yang belum dia pelajari, jadi dia tidak bisa menggunakannya. Saat dia berjalan melalui hutan, sesuatu membuatnya berhenti. Dia merasakan kehadiran. Tiba-tiba, terkena gelombang api besar yang mirip dengan salah satu mantra Archmage. Setelah menahan seluruh mantra, anak kita melihat melalui asap untuk melihat penyihir tingkat rendah mengejeknya karena tidak memperhatikannya. Dia dengan arogan mengklaim bahwa Sewon pasti telah mengalahkan Namsa Guang karena keberuntungan jika serangan diam-diam adalah semua yang dibutuhkan. Tetapi anak kita dengan tenang berdiri tanpa terluka dan bertanya kepadanya apa yang dia coba lakukan. Penyihir itu terkejut, bertanya-tanya bagaimana mantranya tidak berpengaruh padanya. Translate_text. Sewon melihat sekeliling dengan bingung, mengatakan dia pikir dia melihat sesuatu yang berkilau. Resistensi sihirnya berada di angka 90, jadi mantra ini bahkan tidak menggoresnya lagi. Dia melangkah maju perlahan, yang membuat penyihir panik, dan dia memperingatkannya untuk tidak mendekat, mengancam dengan mantra yang lebih kuat. Saat api berputar di tangannya, penyihir itu menggunakan gaya api eskro, keringat menetes dari wajahnya. Tapi Sewon tetap tenang, berpikir mantra itu toh tidak akan berhasil. Ledakan api kedua menghantamnya. Yang ini lebih kuat, tapi seperti sebelumnya, tidak ada efeknya. Melihat keluar dari api, sama sekali tidak terluka. Dia menatap pria itu langsung di mata dan memukulnya dengan tinju yang menusuk. Pukulan itu mengenai dada penyihir, mengirimkan gelombang kejut ke seluruh tubuhnya. Darah muncrat dari mulutnya saat dia menerobos pepohonan dan puing-puing. Sewon menurunkan tinjunya, terkejut dengan betapa kuatnya serangan itu. Dia pikir itu adalah teknik lemah berdasarkan deskripsinya. Ini membuatnya bertanya-tanya apakah kekuatan seni bela diri berubah tergantung pada seberapa banyak energi internal yang dimiliki seseorang. Dia tidak membuang waktu dan menghabisi orang itu. Sekarang hanya dengan 7 pemain yang tersisa dalam permainan, anak kita merasa sangat percaya diri. Dengan jumlah resistensi sihir yang dia miliki saat ini, dia tidak akan menerima kerusakan dari serangan sihir rata-rata. Namun, dia tahu bahwa sekarang dengan Namsa Guang pergi, ancaman sebenarnya akhirnya mulai menunjukkan diri. Kemudian, saat dia berlari melalui hutan dengan kecepatan luar biasa, dia tersenyum, menyadari bahwa dia sekarang dapat meniru teknik keringanan tetua. Dengan tawa pelan, dia berterima kasih kepada tetua dan berjanji untuk menang. 1 jam kemudian, Sewon bersembunyi diam-diam di pohon yang ditutupi jubah tembus pandangnya. Tiba-tiba, seseorang memanggil namanya, menyuruhnya untuk berhenti bersembunyi. Suara itu milik seorang pria berotot dengan jubah yang melompat keluar dengan pedang besar menuntut pertarungan yang adil. Dia mengejek MC menyebutnya pengecut. Pria itu bahkan memperkenalkan dirinya dan mengatakan bahwa namanya adalah Stanko. Saat dia masih mengoceh, dia tiba-tiba melihat panah terbang ke arahnya dan memblokkannya menggunakan pedangnya. Dia berteriak dengan marah menuntut musuhnya menghadapinya dengan benar. Menonton dari atas, MC tetap tersembunyi, penasaran tentang siapa yang menembakkan panah itu. Stanko kemudian melihat ke atas dan melihat pemanah berdiri di dahan pohon. Dia tahu bahwa satu-satunya orang yang mampu menempatkan aura sebanyak ini ke dalam panah adalah Zurchana. Terkejut, pemanah itu bertanya apakah dia mengenalnya. Pria itu mengatakan kepadanya bahwa legenda pemanah ilahi terkenal di kalangan tentara bayaran seperti mereka. Karena mereka berdua mencoba untuk menang, dia menyarankan mereka untuk bekerja sama untuk mengalahkan Sewon. Zurchana diam-diam melompat turun dan berjalan ke arahnya tanpa sepatah kata pun. Stanko dengan bangga memperkenalkan dirinya sebagai tentara bayaran terkenal dan meyakinkannya bahwa mereka akan menjadi tim yang hebat. Tapi di dalam, dia mengejeknya, berpikir bahwa pemanah itu pasti bodoh untuk jatuh cinta pada aktingnya. Zurchana, bagaimanapun, tampaknya memikirkan hal lain. Dia menghitung detik di jari-jarinya dan bertanya-tanya apakah dia salah mengatur waktu. Tiba-tiba,
Dia mendengar Stanko mengatakan kepadanya bahwa seorang pemanah seharusnya tidak pernah membuat kesalahan dengan menutup jarak sendiri. Dia dengan cepat mencoba untuk menghabisi pemanah dengan pedangnya. Tetapi bahkan sebelum dia bisa memukulnya, sebuah panah menembus tengkoraknya. Zurchana membuat wajah jijik dan bertanya kepadanya apakah dia benar-benar berpikir dia akan bekerja sama dengan serangga seperti dia. Dia lebih tertarik untuk mencari tahu di mana Sowon bersembunyi. Saat dia mengatakan ini, anak kita diam-diam berjalan di belakangnya menggunakan jubahnya dan mulai menyerap kehidupan Ki yang ditinggalkan oleh Stanko. Tiba-tiba, pemanah itu berbalik dan melihat ke arahnya. Ini membuatnya panik dan dia bertanya-tanya apakah pria itu memiliki keterampilan yang dapat melihat melalui tembus pandang. Namun, semuanya ternyata menjadi alarm palsu karena Zurchana hanya berbalik untuk melihat barang-barang apa yang ditinggalkan Stanko. Dia berubah pikiran, berpikir bahwa barang-barangnya layak diambil, dan berjalan pergi. Sementara itu, anak kita menghela napas lega dan menatap pemanah itu memilihnya sebagai target berikutnya. Setelah menguras semua energi internal Stanko, Sowon melihat sekeliling dan melihat cahaya samar dari penghalang yang menandai tepi zona terlarang. Dia dengan cepat bergerak melalui hutan lebat menggunakan teknik yang dia pelajari dari orang tua itu. Dengan hanya 6 orang yang selamat yang tersisa dan 87 hari masih tersisa di jam, dia mulai bertanya-tanya apakah kecepatan keruntuhan zona terkait dengan jumlah pemain yang tersisa dalam permainan. Saat dia bergegas maju, matanya melebar ketika dia tiba-tiba menemukan area terbuka yang luas. Keterbukaan lapangan yang tak terduga segera membuatnya tidak nyaman, mengetahui bahwa medan yang terbuka semacam ini dapat menarik perhatian dari musuh terdekat. Tepat ketika dia memproses risikonya, garis-garis energi hijau memotong udara dan menuju langsung ke arahnya. Serangan mendadak memaksanya untuk bergerak. Dia memutar tubuhnya untuk menghindari ledakan bercahaya yang meledak di seluruh lapangan. Jelas ini bukan serangan acak karena mantra itu dilemparkan dengan presisi, ditujukan langsung ke lokasi tersembunyinya. Bingung, dia bertanya-tanya bagaimana ada orang yang bisa melacaknya dengan begitu akurat. Jubahnya menyembunyikan semua suara dan napas, sehingga hampir tidak mungkin untuk deteksi normal. Sebelum dia dapat menarik kesimpulan apapun, gelombang kedua energi hijau menghujani dari langit, lebih besar dan lebih intens dari yang pertama. Menyadari dia tidak bisa menghindari mereka semua, Sowon melempar jubahnya ke samping, mengambil sikap tegas, dan memutuskan untuk mempertaruhkan segalanya pada energi internalnya. Saat menghadapi ancaman secara langsung, dia melepaskan gerakan seni bela diri yang kuat, mengirimkan pukulan lurus yang berderak dengan energi biru ke badai sihir yang masuk. Pukulan itu meledak ke depan dengan kekuatan dahsyat, merobek rentetan dan mengguncang seluruh lapangan. Saat debu mengendap dan serpihan puing jatuh di sekelilingnya, Sowon menatap tangannya sendiri dengan tidak percaya, hampir tidak dapat mempercayai kekuatan yang baru saja dia lepaskan. Tanpa membuang waktu, dia melompat ke udara untuk mendapatkan pandangan yang lebih baik, memindai pembukaan untuk mencari tanda-tanda musuh. Matanya akhirnya mengunci seseorang yang tersembunyi di pepohonan. Di bawah, seorang penyihir mengamati lapangan dengan kaget, bergumam pada dirinya sendiri dengan tidak percaya bahwa mantra yang dia tuangkan semua mananya dinetralkan dengan begitu mudah. Sebelum pria itu dapat bereaksi, Sowon tiba-tiba berteriak saat dia melihat seseorang di belakangnya. Namun, penyihir itu tidak punya waktu untuk mengerti. Sebuah pisau menembus dadanya dari belakang, dan darah tumpah saat dia menatap luka itu dengan tidak percaya. Di belakangnya berdiri seorang pembunuh bayaran yang diam-diam memberitahu penyihir itu bahwa dia seharusnya menyimpan beberapa mana untuk sihir deteksi atau setidaknya penghalang pelindung. Pembunuh bayaran itu menjelaskan dengan ketidakpedulian yang dingin bahwa menghapus kehadirannya mudah bagi seseorang seperti dia. Dengan eliminasi penyihir, hanya 5 pemain yang sekarang tersisa dalam permainan. Anak kita mendarat dengan tenang di rumput saat pembunuh bayaran itu berbalik untuk menghadapinya. Mengenalinya segera sebagai Jin Seowon, orang yang bertanggung jawab untuk menghilangkan Nam Seo Guang. MC bertanya apakah pembunuh bayaran itu mengenalnya? Yang dijawab oleh pembunuh bayaran itu bahwa tidak mungkin untuk tidak karena dia membunuh musuh publik nomor 1 di lobi. Pembunuh bayaran itu menyebutkan bahwa pemain yang tersisa pasti putus asa untuk memburunya dan memperingatkannya untuk tidak melawan karena dia tidak pernah gagal untuk menjatuhkan targetnya. Dengan itu, dia bergegas maju dengan pedang ganda mencoba untuk menyelesaikannya dengan cepat. Anak kita mencoba untuk melawannya dengan pukulan khususnya. Tetapi pembunuh bayaran itu terlalu cepat, jadi dia menghindar dan menebas seluruh lengannya seperti dia Levi. Pembunuh bayaran itu mengakui bahwa dia lebih tangguh dari yang dia harapkan. Sowon, di sisi lain, menyadari bahwa tanpa perlindungan energi internalnya, dia akan segera ditebang. Lawannya jauh lebih kuat daripada penyihir manapun yang pernah dia hadapi sebelumnya, dan menjadi jelas bahwa ini adalah jenis tantangan yang sama sekali berbeda. Pembunuh bayaran itu menyeringai dan mengatakan kepadanya bahwa kematiannya hanya masalah waktu karena dia tidak pernah gagal untuk memburu seseorang dalam kegelapan. Saat Sowon menenangkan diri, kata gelap berdering di benaknya, dan sebuah kesadaran mulai terbentuk. Tetapi sebelum dia dapat bertindak, pembunuh bayaran itu mengangkat kedua pedangnya dan menghilang ke udara tipis, menghilang dari pandangan. Tertangkap basah, MC membeku di tempat, tidak dapat merasakan kehadiran pembunuh bayaran itu. Kepanikan muncul saat dia menyadari pembunuh bayaran itu sudah berada di belakangnya, bersiap untuk menyerang. Tepat saat pukulan mematikan itu akan mendarat, Sowon menghilang dari pandangan pembunuh bayaran itu. Sekarang giliran pembunuh bayaran itu untuk panik. Dia melihat sekeliling, tidak dapat menemukannya, ketika tiba-tiba anak kita muncul di belakangnya, berjubah dan diam. Dia meraih pergelangan tangan pembunuh bayaran itu dengan kuat dan menjelaskan bahwa meskipun pembunuh bayaran itu dapat bersembunyi secara fisik, energinya masih meninggalkan jejak yang dapat dia ikuti. Pembunuh bayaran itu berteriak frustrasi, menyebutnya pengecut karena menyerang dari belakang. Sowon menatapnya dengan dingin, mengulangi ancaman sebelumnya tentang menghabisinya. Putus asa, pembunuh bayaran itu mencoba untuk menawar. Dia menawarkan untuk bekerja sama dengannya dan membidik tempat pertama bersama-sama. Tetapi sebelum dia dapat menyelesaikan permohonan itu, Sowon menebasnya tanpa ragu-ragu, memercikan darah ke seluruh pembukaan. Sistem mengumumkan kematian pembunuh bayaran itu, dan jumlah orang yang selamat turun menjadi 4.
Anak kita menyerap kehidupan Qi dari kedua pemain yang baru saja meninggal dan mengamankan gulungan penyembuhan mereka. Dia memutuskan untuk bertani dengan cepat dan pergi karena pemain lain mungkin akan segera tiba. Saat menelusuri barang-barang pembunuh bayaran itu, dia menemukan manual klon bayangan dan menyadari bahwa dia membawa sesuatu yang sama sekali tidak cocok untuknya karena dia tidak memiliki energi internal. Manual ini memungkinkan pemain untuk menggunakan klon bayangan yang bertarung untuk mereka. Translate_text. Penyihir yang mati tadi punya mantra deteksi untuk melihat menembus semua skill siluman. Tapi inti dia tidak cukup kuat untuk mempelajarinya. Jadi itu tidak berguna untuk dia. Sowon akhirnya menyadari bagaimana penyihir itu bisa melihat dia meskipun dia tidak terlihat. Saat dia masih teralihkan, sebuah panah mengiris pipinya dan mengenai tanah. Dia melihat ke belakang dengan kaget untuk melihat lebih banyak panah terbang ke arahnya. Panik mulai muncul, dan dia belum pernah melihat kekuatan sihir yang begitu besar sebelumnya. Dia tahu bahwa sudah terlambat untuk lari, jadi dia memutuskan untuk menahan serangan itu menggunakan energi internalnya. Mengalirkan semua energi ke tinjunya, dia menggunakan teknik yang sama persis yang dia gunakan untuk menangkis serangan penyihir sebelumnya. Setelah berhasil memblokir serangan itu, dia bertanya-tanya apakah dia dikeroyok oleh dua orang karena dia diserang dua kali. Tiba-tiba, pemain lain muncul entah dari mana dan meninjunya, mengakui bahwa dia cukup kuat. Pukulan itu membuatnya tergelincir ke belakang, dan dia menyadari bahwa ada tiga pemain. Orang yang baru saja meninjunya adalah Raja Pesiar bernama Centur, dan di belakangnya ada dua pemain lagi, termasuk tangan kanan Raja Iblis, Gairon, dan pemanah dewa, Zuruchana. Menghadapi mereka semua adalah Sowon kita, yang diperkenalkan sebagai orang biasa saja. Meskipun kalah jumlah, dia tetap tenang. Centur melangkah maju dengan tatapan dingin dan menjelaskan bahwa keberuntungan Sowon sudah berakhir. Dia bisa melihat penyihir iblis dan pemanah berdiri di tempat yang tinggi. Formasi ketat mereka tidak menyisakan ruang untuk melarikan diri, dan Sowon merasa sedikit frustrasi. Tepat ketika dia hampir menang, dia bertemu dengan rekan tim. Meskipun begitu, dia tahu bahwa tim seperti ini sering berantakan jika didorong dengan cara yang tepat. Dia mempelajari mereka dengan hati-hati, mencari celah dalam persatuan mereka, tetapi tidak satupun dari mereka tampak familiar atau mudah dibaca. Kemudian tanpa diduga, Giren mendekati Centur dengan membungkuk dramatis dan memanggilnya dengan gelar kerajaan, jelas berusaha untuk membuat terkesan. Sang raja tidak terkesan dan sedikit kesal, mempertanyakan keberaniannya. Garen tertawa gugup dan menjelaskan bahwa di tempat seperti ini, status tidak berarti apa-apa dan bahkan menyarankan bahwa bekerja sama dengan seseorang yang teduh tidak masalah jika itu mengarah pada hadiah yang lebih baik. Menonton semua ini, Sowon menyadari bahwa mereka tidak berencana untuk bekerja sama. Tiba-tiba, MC mulai menghilang menggunakan jubahnya, dan raja memperhatikan ini, menyuruh Gairon untuk menyingkirkan silumannya. Penyihir iblis mengangkat tangan yang bersinar saat cahaya keemasan membengkak dan meledak seperti suar. Cahaya memenuhi seluruh area, menghapus setiap bayangan. Sowon tersentak karena kecerahan, dengan cepat menyadari bahwa jubah silumannya sekarang tidak berguna dalam cahaya. Mantra itu benar-benar mengungkap posisinya. Saat MC memproses kemunduran ini, penyihir iblis mengatakan bahwa dia harus berterima kasih kepada Namsa Guang karena telah menjaga Archmage. Dia dengan cepat beralih gigi, mengumumkan bahwa sudah waktunya dia mati juga atas nama Raja Iblis dan melepaskan mantra yang mengerikan. Tanah retak saat dia melantunkan mantra pedang kekacauan, mengirimkan masa pedang ungu yang berputar-putar ke segala arah. Sowon langsung mengerti apa yang terjadi. Dia tahu bahwa penyihir seperti Giron lemah dari dekat, dan jika dia bisa bergegas masuk sebelum mantra itu sepenuhnya padam, dia mungkin bisa menghentikannya. Itu adalah langkah berbahaya, tetapi dia menyerbu maju tanpa berpikir dua kali, menyelam langsung ke dalam kekacauan. Penyihir iblis menyerang dengan mantra itu, frustrasi dan berteriak saat pedang mencambuk udara. Mereka mengiris Sowon, merobek jubahnya dan menyemprotkan darah. Meskipun kesakitan, dia menyalurkan energi internalnya untuk melindungi dirinya sebanyak mungkin dan terus mendorong maju. Tetapi serangannya terlalu kuat dan pemberitahuan sistem memberitahunya bahwa dia tidak dapat menggunakan jubah itu lagi karena rusak. Garen menyaksikan ledakan itu dan berpikir dia telah menyelesaikan pekerjaannya. Sayangnya baginya, ini jauh dari selesai, dan dia muncul keluar dari pedang dengan wajahnya yang berlumuran darah. Dia mencoba menyerangnya dengan tinju menusuknya, tetapi penyihir iblis tampaknya telah melihat melalui triknya. Dia tersenyum dan menggunakan mantra lain, kali ini memanggil tangan mayat hidup besar dari tanah. Tangan-tangan ini meraih untuk meraih dan menghancurkannya. Sowon segera merasakan bahwa mantra ini jauh lebih kuat dari yang terakhir, tetapi dia tidak panik. Dia mengaktifkan klon bayangan, menyebabkan tubuhnya kabur dan menciptakan gambar hantu yang menari di sekitar kekacauan. Garen menatap, terpana bahwa MC dapat menggunakan sihir ilusi juga, setelah mengira dia hanya seorang petarung fisik. MC meraung dengan tekad, menyerbu masuk untuk apa yang dia harapkan adalah serangan terakhir. Tepat ketika Gairan mencoba membentuk penghalang magis, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Senwirk menggunakan aura menusuknya dan menikam penyihir iblis dari belakang. Darah berterbangan saat penyihir itu menegang karena kaget, tidak dapat mempercayai bahwa raja akan mengkhianatinya. Pria itu dengan dingin menjelaskan bahwa kemenangan adalah yang terpenting dan mengakui bahwa dia tidak pernah berniat untuk bekerja dengan seseorang seperti dia sejak awal. Sistem mengkonfirmasi kematiannya. Dan dengan ini, sang raja berpikir bahwa hanya ada dua pemain yang tersisa. Dia mendongak ke arah pemanah dan menyebutkan bahwa dia cukup mengganggu bagi pasukan mereka. Ironis bahwa mereka berdua akhirnya bekerja sama. Zuruchana tersenyum saat dia mendengar ini dan mengatakan kepadanya bahwa terlalu dini untuk mengatakan itu. Sebelum sang raja menyadarinya, dia dipukul di wajah oleh tinju menusuk MC dan membanting ke dinding di depan. Sambil menarik napas berat, Sowon menatap pemanah dan mengatakan bahwa hanya ada mereka berdua yang tersisa. Dia menantangnya untuk menghampirinya saja, tetapi Zuruchana hanya tersenyum dan mengingatkannya bahwa dia memiliki masalah yang lebih besar untuk diatasi saat ini. Tiba-tiba, raja berdiri lebih marah dari sebelumnya.
Dia yakin bahwa dia merasakan pedangnya menembus tubuhnya dan juga terkesan bahwa dia dapat menghancurkan armornya yang keras ini dengan mudah. Pada saat ini, dia telah berubah menjadi sesuatu yang lain. Dengan seluruh tubuhnya berlumuran darah, dia bertanya kepada Raja apakah dia akan melawannya sendirian atau apakah mereka berdua berencana untuk melompatinya bersama-sama. Raja menatapnya dengan ekspresi dingin dan mengatakan bahwa dia akan menyesal membuatnya menggunakan seluruh kekuatannya. Bahkan sebelum dia bisa bereaksi, dia merasakan lengannya ditikam oleh pedangnya. Cendric mengklaim bahwa tidak ada yang bisa bersaing dengannya dalam hal kecepatan. Dia secara khusus menargetkan ligamennya sehingga dia tidak akan bisa menggerakkan lengannya. Seowon tidak ingin kalah setelah datang sejauh ini. Dia menaruh kepercayaannya pada energi batinnya dan menggunakan tinjunya untuk mematahkan pedang. Saat Raja memproses apa yang baru saja terjadi, dia mengeluarkan potongan pedang yang tertancap di lengannya dan melemparkannya ke wajahnya seperti belati. Senwir terbakar amarah dan bertanya kepadanya bagaimana dia berani melukai wajahnya. Sementara itu, dia segera merobek gulungan penyembuhan untuk memulihkan kesehatannya. Sang Raja tahu bahwa dia perlu meningkatkan permainannya jika dia ingin menang. Dia memutuskan untuk memainkan kartu terakhirnya dan mengeluarkan pedang auranya. Pada saat ini, Seowon telah menyembuhkan lengannya, jadi dia menggunakan teknik klon bayangannya dan melepaskan semua energi batinnya. Sepertinya mereka berdua berencana untuk mengakhiri pertarungan ini dengan gerakan terakhir mereka. Pemanah itu tampak bosan dan berteriak kepada mereka untuk menyelesaikannya dengan cepat. Dengan semua klonnya siap, dia memberitahu Senwir bahwa mereka akan bertarung sungguhan. Pria itu hanya mengejeknya, menepis kata-katanya dan menantangnya untuk menyerang. Tapi jauh di lubuk hatinya, dia tahu pedang auranya yang kuat hanya tersisa 2 menit, dan dia harus menyelesaikan pertarungan ini dengan cepat. Seowon, di sisi lain, dapat merasakan energinya hampir habis juga. Jadi dia juga putus asa untuk mengakhiri semuanya dengan cepat. Tanpa membuang waktu lagi, dia menyerbu maju dengan semua klonnya. Raja mencoba untuk membalasnya dengan mengayunkan pedangnya. Tetapi ada terlalu banyak klon. Sebelum dia bisa bereaksi, Seowon yang asli muncul di belakangnya dan memukulnya dengan keras dengan serangan telapak tangan. Senruk mencoba untuk segera membalas, mengayunkan pedangnya sambil mengutuknya, hanya untuk menyadari sekali lagi bahwa dia telah memukul klon. Frustrasi karena dia tidak tahu mana yang asli, dia memutuskan untuk menyerang mereka semua sekaligus. Tetapi sebelum dia bisa bertindak, dia muncul lagi dan mendaratkan pukulan solid di wajahnya, menyebabkan dia meludahkan darah saat kepalanya berputar dari dampak. Bahkan saat dia mencoba untuk menemukan tubuh yang asli, dia diejek, disuruh berhenti membuang-buang waktu untuk mencari. Seowon mengungkapkan bahwa semua klonnya dari teknik klon bayangan ini dapat menyerang seperti yang asli, sehingga tidak mungkin untuk membedakan mereka. Dia kemudian meluncurkan tendangan ganas menggunakan gerakan lain, tetapi Senwir menghindarinya dan membalas dengan pedang aura emasnya, menebas 2 klon dan menghapusnya sepenuhnya. Saat mereka menghilang, dia bergumam tentang betapa lemahnya mereka. Dia melihat sekeliling dan menyadari bahwa hanya 5 klon yang tersisa. Tetapi dia tidak bisa terlalu bersemangat karena dia hanya memiliki 1 menit sebelum pedang auranya habis. Dari tebing di atas, pemanah Zurchana mengawasi dan bergumam bahwa dia tidak menyangka Senwir akan berjuang sebanyak ini. Tiba-tiba, Raja berteriak kepadanya, meminta bantuan dan menawarkan untuk memberinya semua hadiah jika mereka menang. Pemanah itu hanya memperingatkannya untuk melihat ke depan saat dia akan melakukan serangan lain. Tertangkap basah, pria itu hampir tidak bereaksi. Tetapi dia berhasil melepaskan serangan balik yang kuat dengan aura gelombang penghancurnya. MC menghindar dan merespons dengan serangan tinju tak terhentikan lainnya, kali ini memukulnya tepat di dada dan mengirimkan darah beterbangan. Gerakan mereka selanjutnya bentrok, dan serangan lanjutan Seowon menabrak pedang Raja, tetapi diblokir oleh pedang pria itu. Dengan seringai tiba-tiba, Senwir menerjang maju dan menyerang apa yang dia yakini sebagai tubuh yang asli, menikam dalam-dalam dan menyaksikan darah berceceran di mana-mana. Tapi kemudian tubuh itu berkedip dan memudar, mengungkapkan bahwa itu hanya klon. Translate_text. Pria itu membeku karena tidak percaya, menyadari sekali lagi bahwa dia telah ditipu. Dia bergumam pada dirinya sendiri bahwa ini memalukan dan berteriak bahwa dia tidak peduli tentang menang lagi. Zurchana mengawasi semua ini dari atas, tampaknya menikmati pertarungan ini. Sementara itu, Senwir meledak dengan energi emas saat dia menantang anak kita untuk menghindar. Dia bergegas maju dengan tujuan untuk menghancurkan semua klon yang tersisa. Setelah debu mengendap, beberapa dari mereka hilang. Dengan napas terengah-engah, dia menyipitkan matanya dan memperhatikan bahwa hanya 2 yang tersisa. Salah satunya adalah tubuh asli dan yang lainnya adalah klon. Tetapi sebelum dia dapat memutuskan mana yang asli, Seowon tiba-tiba menyerbu masuk lagi, berteriak bahwa sekarang gilirannya. Dia melayangkan pukulan kuat dengan tinju menusuknya, dan sebuah klon mengapitnya dari samping, menyerang pada saat yang sama. Serangan gabungan mendarat dengan bersih dan menyebabkan Raja memuntahkan darah. Tiba-tiba, dia menusukkan pedangnya melalui lehernya, hanya untuk menyadari bahwa itu adalah klon karena dia tidak merasakan sensasi di tangannya. Namun, ini berarti hanya tubuh asli yang tersisa. Dia mengarahkan pedangnya ke arah Seowon terakhir yang berdiri dan mengumumkan bahwa dia akan menyelesaikannya dengan satu serangan. MC mengunci mata dengannya dan mengambil sikapnya. Siap. Keduanya menyerbu maju dengan kecepatan penuh, bertabrakan di udara dengan ledakan kekuatan. Melihat dia mengimbangi, Raja memujinya dan mengatakan bahwa dia cukup bagus dalam pertarungan tangan kosong. Tetapi ekspresinya menjadi gelap lagi, dan dia menantangnya untuk memblokir apa yang akan datang selanjutnya. Dia mengaktifkan tekniknya yang paling kuat yang disebut bentuk petir Aura Blade. Ledakan dahsyat petir emas meletus darinya, menghantam segala sesuatu yang terlihat. Energi melonjak ke arah Seowon, merobeknya dengan kekuatan brutal. Terengah-engah, terluka, MC mencoba berunding dengannya, mengatakan bahwa satu-satunya yang mendapat manfaat dari semua ini adalah pemanah. Namun, sudah terlambat untuk itu karena pria itu mengabaikannya dan menusukkan pedangnya langsung ke dadanya. Pada titik ini, Cendric cukup kelelahan. Pertarungan itu terlalu dekat dan dia tahu dia akan kalah jika dia sedikit lebih lambat. Tiba-tiba,
Dia melihat pedangnya hancur menjadi dua dan menyadari bahwa dia tidak merasa seperti memukul tubuh asli. Sebelum dia bisa memahaminya, anak kita muncul dari belakang dan meletus dalam serangan balik yang menghancurkan. Pukulan nyata mendarat dengan kekuatan luar biasa, membelah Senwir. Berdiri di atas tubuh yang jatuh, Sowon berpikir pada dirinya sendiri bahwa jika dia tidak menggunakan klonnya untuk menguras staminanya, pertarungan mungkin akan berakhir berbeda. Pada saat yang sama, dia mendengar pemanah mengatakan kepadanya bahwa dia tidak menyangka dia akan mengalahkan Senwir. Dia juga berterima kasih padanya karena telah berurusan dengannya karena dia cukup menyakitkan. Dia memasang panah yang menyatakan bahwa harga diri raja membuatnya all in. Dan sekarang Siwon, yang memberikan segalanya untuk menang, juga harus jatuh oleh tangannya sendiri. Dengan kecepatan luar biasa, dia menembakkan panah biru bercahaya langsung ke arahnya. Panah itu menembus udara seperti kilat dan MC hampir tidak punya waktu untuk bereaksi. Matanya membelalak saat panah melaju ke arahnya dengan kekuatan yang menakutkan. Anak kita segera menyerap ki kehidupan dari Senruk. Meskipun tidak sekuat Namsa Aguang, itu masih cukup baginya untuk menghadapi pemanah. Saat panah biru bercahaya melaju ke arahnya, dia dengan cepat mengaktifkan teknik klon bayangannya, menciptakan beberapa gambar bayangan dirinya sambil berlari mendaki bukit dengan kecepatan tinggi. Dari atas, Zurichana menyipitkan matanya dan menyebut tekniknya menjengkelkan. Yakin dia bisa mengatasinya, dia menembakkan panah lain dengan presisi yang tajam. Tembakan itu menembus kaki Xiaowon, memastikan itu mengenai tubuh asli. Kesakitan, MC jatuh dari tebing dan menabrak tanah dengan keras. Pemanah itu melompat turun dengan senyum dan mengatakan bahwa dia harus memastikan dia tidak bisa melarikan diri kali ini. Dia menarik busurnya untuk menembaknya di lengan dan menyematkannya ke tanah. Ketika MC dengan marah menuntut untuk tahu bagaimana dia mengetahui mana yang asli, Zurichana dengan santai menjawab bahwa dia membuat tebakan. Melihat ke bawah padanya dengan senyum percaya diri, pemanah mengakui dia menghormati tekadnya. Tetapi anak kita membalas dengan marah dan menyuruhnya untuk memberikan rasa hormatnya kepada anjing. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, pemanah menembakkan satu panah terakhir langsung ke kepalanya, membunuhnya. Dan begitu saja, permainan secara resmi berakhir. Beberapa saat kemudian, tubuh Sowon berubah menjadi peti, sama seperti yang lain yang meninggal sebelumnya. Permainan mengumumkan bahwa permainan bertahan hidup Cloyd telah berakhir. MC, sekarang berada di tempat yang tampaknya menjadi dimensi lain. Menyaksikan tubuhnya sendiri berubah menjadi peti dan bergumam pada dirinya sendiri bahwa orang lain mengambil hadiah dari kerja kerasnya. Meskipun kecewa, dia ingat dia melakukan hal yang sama pada Namsa Oguang ketika dia tidak berdaya. Sebuah pesan sistem memberi selamat kepadanya karena menempatkan di dua besar dan memberitahunya bahwa dia telah memenuhi syarat untuk permainan berikutnya. Terkejut, dia bertanya-tanya apakah benar-benar ada permainan lain setelah semua. Sistem juga mengungkapkan bahwa dia telah mendapatkan 140 koin hadiah, termasuk bonus pembunuhannya. Berdiri di sebuah ruangan yang dikelilingi oleh barang-barang yang dia kumpulkan, Sowon diberitahu bahwa dia dapat menggunakan koinnya untuk membeli apa saja. Semua barang memiliki harga yang berbeda, tetapi teknik klon bayangannya membuatnya kehilangan hampir semua koin hadiahnya. Pada saat yang sama, sistem memberitahunya bahwa 5 pemain teratas mendapatkan kesempatan untuk memutar roda roulette dan memenangkan item acak. Karena dia berada di peringkat kedua, dia akan mendapatkan 2 kesempatan. Ini membuatnya sedikit bersemangat karena dia menyadari bahwa dia dapat menghemat banyak koin dengan mendapatkan jubah tembus pandang atau manual klon bayangan. Dia memutar roulette berharap yang terbaik, tetapi ketika berhenti, dia melihat dia mendapatkan kalung es crow, yang merupakan item termurah. Marah dan frustrasi, dia memegangi kepalanya dan mempertanyakan mengapa opsi terburuk harus muncul. Namun, dengan satu kesempatan tersisa, dia menenangkan diri dan berdoa dengan putus asa, memanggil setiap dewa yang dia kenal. Saat roda berputar lagi, dia berteriak agar berhenti, dan yang mengejutkan, itu mendarat di teknik klon bayangan. Dengan kagum, Sowon mengepalkan tinjunya dan berteriak kemenangan, merayakan bahwa dia mendapatkan item termahal dan menyelamatkan koinnya. Sistem kemudian memberitahunya bahwa dia sekarang akan menerima item yang dia pilih. Buku klon bayangan melayang ke arahnya, dan dia diberitahu bahwa begitu dia selesai memilih, dia akan dipindahkan. Melihat semua opsi yang menggoda, dia dengan hati-hati membuat pilihan terakhirnya, mengetahui dia tidak bisa tinggal di ruang ini selamanya. Begitu dia selesai, sistem memuji pilihannya dan memberinya keberuntungan. Tiba-tiba, dia dikelilingi oleh cahaya yang sama dan diangkut kembali ke gang. Bingung, dia melihat sekeliling dan bertanya-tanya apakah dia benar-benar kembali ke dunianya sendiri. Dia melirik tangannya dan melihat cincin subruang yang dia kenakan di Cloyd Survival, memastikan itu bukan hanya mimpi. Dengan konfirmasi ini, dia mengambil tasnya dan mulai berjalan di jalan. Dia berpikir tentang bagaimana permainan pertamanya berakhir. Meskipun dunia di sekitarnya tampak tidak berubah, jauh di dalam, dia merasakan sesuatu yang penting telah dimulai. Tersenyum sedikit, dia menyadari bahwa tak bukan lagi masalah yang sebenarnya karena dia sekarang memiliki hal-hal yang lebih besar di depan. Melihat ke bawah pada cincin itu, dia ingat bahwa akan ada permainan lain. Dia berpikir pada dirinya sendiri bahwa dia perlu bergegas dan bersiap-siap untuk pertandingan kedua karena dia tidak ingin mengulangi kesalahan yang sama yang dia buat kali ini dan benar-benar mendapatkan tempat pertama. Adegan beralih keluar apartemen studionya, tempat yang ditemukan orang tuanya untuknya dekat sekolah. Sekarang kembali di dalam, Sowon tidak lagi fokus pada tes bahasa Inggrisnya, tetapi sepenuhnya pada tumbuh lebih kuat dari hal-hal yang dia bawa kembali dari permainan. Menjatuhkan tasnya ke kursi, dia mengingatkan dirinya sendiri bahwa dia tidak ingin bermain seperti noob di pertandingan berikutnya. Saat dia mulai bermeditasi, dia menyadari bahwa inti energinya terasa benar-benar kosong. Ini membuatnya bertanya-tanya apakah dia menggunakan semua energi internalnya selama pertarungan terakhir itu. Karena dia tidak bisa begitu saja membunuh orang di kehidupan nyata untuk mendapatkan chi kehidupan mereka, dia harus memulihkannya menggunakan teknik kultivasi seperti yang diajarkan orang tua itu kepadanya. Sebuah kilas balik menunjukkan sesepuh menjelaskan bahwa energi internal diakumulasikan melalui kultivasi. Setelah inti terbentuk, seseorang dapat dengan mudah mengumpulkan energi dari waktu ke waktu dengan fokus.
Ini mungkin tidak secepat metode lain, tetapi jika dia dapat menjadikannya kebiasaan, dia mungkin menguasainya sebelum dia menyadarinya. Seo Wun bertanya kepadanya apakah dia bisa menjadi sekuat dia jika dia terus berlatih. Ini membuat orang tua itu tertawa, dan dia mengingatkannya untuk tidak menembak melampaui batasnya. Namun, segera setelah itu, dia membuat ekspresi serius dan menyebutkan bahwa tidak ada yang mengatakan apa batasnya sebenarnya. Kembali di masa sekarang, dia telah bermeditasi selama 4 jam sekarang, tetapi dia masih belum mengumpulkan banyak energi internal. Ini membuatnya frustrasi, dan dia menyadari bahwa ini jauh lebih sulit daripada permainan. Jika dia melanjutkan dengan kecepatan ini, mungkin butuh waktu bertahun-tahun untuk benar-benar mengisi energinya. Anak kita memutuskan untuk meninggalkannya untuk saat ini dan mulai mengatur barang-barang yang dia bawa kembali dari permainan. Dia mengeluarkan manual klon bayangan dari subruang dan mulai berkeringat saat dia bertanya-tanya apakah dia juga perlu melatihnya sedikit demi sedikit, seperti energi internalnya. Untuk mencobanya, dia membuka buku itu, dan sistem bertanya kepadanya apakah dia ingin mempelajari teknik itu. Ini sedikit mengejutkan baginya karena sistem dari permainan juga berfungsi di kehidupan nyata. Untungnya baginya, teknik itu tidak membutuhkan waktu lama untuk dipelajari, tetapi masih tidak sekuat di dalam permainan. Untuk memeriksa barang-barangnya yang lain, dia meraih ke subruang dan mengeluarkan kalung escrow. Translate_text. Ini adalah barang termurah yang dia dapatkan, tetapi masih terbuat dari emas murni. Dia tiba-tiba menyadari bahwa dia bisa menghasilkan banyak uang jika dia menjualnya ke toko perhiasan lokal. Selain itu, dia dapat mengambil banyak kalung ini di game berikutnya dan menjadi kaya. Mungkin tidak memiliki nilai apapun dalam game, tetapi mahal di kehidupan nyata. Setelah itu, dia mengeluarkan ramuan troll, yang menjamin hidup sehat selama setahun bagi siapapun yang meminumnya. Orang ini sekarang benar-benar berubah menjadi seorang pengusaha, jadi dia berpikir untuk menjualnya kepada pasien terminal yang kaya. Dengan semua barang ini, dia menyadari bahwa dia sebenarnya bisa menghasilkan banyak uang dari game tersebut. Tiba-tiba, dia ingat bahwa dia belum benar-benar makan makanan sungguhan beberapa hari terakhir ini kecuali dendeng yang alot. Untuk menebusnya, dia pergi ke hotel terdekat bernama Restoran Nenek. Dia memesan makanan yang biasanya dia anggap mewah, tetapi dia tidak peduli tentang hal-hal itu lagi karena yang dia butuhkan sekarang hanyalah makanan lezat. Makanan itu sangat enak sehingga dia mulai menangis. Nenek itu memperhatikannya dan menyebutkan bahwa dia juga datang ke sini kemarin. Dia dengan gugup mengatakan kepadanya bahwa makanannya terlalu enak. Ini juga membuatnya menyadari bahwa waktu berhenti ketika dia berada di dalam game. Setelah makan, dia kembali, bertanya-tanya kapan game berikutnya akan dimulai. Dia juga ingat cincin kekuatan yang dia bawa kembali dan bertanya-tanya apakah itu juga berfungsi sama di kehidupan nyata. Setelah memakai cincin itu, dia mencoba melompat tetapi secara tidak sengaja meluncurkan dirinya terlalu tinggi. Tubuhnya hampir terasa seperti meluap dengan kekuatan. Mendarat kembali, dia melihat sekeliling untuk memastikan tidak ada yang melihatnya dan mulai berjalan kembali. Ketika dia akhirnya sampai di rumah, dia memutuskan untuk menggunakan ramuan wawasannya, yang dia beli seharga 50 kain. Dia menatap ramuan itu, berpikir dalam hati bahwa itu tidak memungkinkannya untuk bergerak selama 3 jam ketika dia menyerapnya dalam game. Mungkin agak merepotkan jika itu bekerja dengan cara yang sama di kehidupan nyata. Namun, dia memutuskan untuk mengambil risiko dan meminum semuanya, menyebabkan dia menembakkan energi dari matanya seperti dia adalah Superman. Sekarang sudah 3 jam, dan seseorang telah menelepon polisi karena dinding rumahnya hampir meleleh karena panas. Wanita tetangga tua itu memberitahu mereka bahwa dia mencoba mengetuk, tetapi pintunya terlalu panas untuk disentuh. Meskipun ada uap yang keluar dari rumah, polisi tidak menganggapnya serius dan menyebutkan bahwa dia seharusnya menelepon pemadam kebakaran. Karena tidak ada api, mereka tidak berpikir ada sesuatu yang perlu dikhawatirkan. Hanya ketika salah satu dari mereka benar-benar menyentuh gagang pintu barulah mereka menyadari ada sesuatu yang mencurigakan terjadi di dalam. Mereka mengetuk pintu dan bertanya apakah dia baik-baik saja. Namun, beberapa detik berlalu dan tidak ada yang menjawab. Ini membuat mereka semakin curiga, tetapi pintu akhirnya terbuka, dan anak kita keluar tampak seperti pasien terminal. Dengan keringat menetes dari wajahnya, dia memberitahu mereka bahwa dia demam. Jadi dia menyalakan boiler sedikit. Polisi bertanya apakah dia membutuhkan ambulans, tetapi dia menolaknya, mengatakan bahwa dia akan baik-baik saja. Ini cukup untuk membuat mereka pergi. Dan mereka menyuruh wanita tua itu untuk tidak menelepon polisi untuk hal-hal seperti ini. Setelah mereka pergi, dia jatuh ke tanah dengan punggung menempel di pintu, berpikir dalam hati bahwa dia hampir mati. Energi dari ramuan itu terlalu banyak dan jika bukan karena seni bela diri putih, dia tidak akan mampu menahannya. Tidak seperti di dalam game, ada risiko besar yang terlibat ketika melakukan hal-hal seperti ini di kehidupan nyata. Namun, semua rasa sakit ini tidak sia-sia karena dia segera menyadari betapa kuatnya dia telah menjadi. Hanya dengan menggunakan serangan telapak tangannya menyebabkan semua perabotannya terbang kembali. Dia juga mematahkan kursinya secara tidak sengaja dan berpikir dalam hati bahwa dia perlu menjual beberapa barang untuk membeli yang baru. Keesokan harinya, dia pergi ke game terbuka terdekat, tetapi agak terlalu ramai. Dia berpikir untuk kembali setelah matahari terbenam ketika dia tiba-tiba melihat beberapa siswa sekolah menengah datang ke arahnya. Anak-anak itu merokok, jadi seorang pria tua dari taman memberitahu mereka bahwa itu adalah zona bebas rokok. Mendengar ini, salah satu dari mereka bertanya siapa dia karena bahkan orang tuanya tidak mengatakan apapun tentang dia merokok. Pria tua itu menegaskan dan mengatakan bahwa orang tuanya pasti gagal membesarkannya dengan benar jika mereka tidak peduli tentang dia merokok. Ini membuat siswa itu marah, dan dia bersiap untuk meninju pria tua itu. Untungnya, anak kita datang untuk menyelamatkan dan menendang pria itu sebelum dia bisa memukul pria tua itu. Bro dengan santai mengirim orang ke koma karena mencoba memukul orang tua. Namun, ternyata pertarungan yang sebenarnya baru saja akan dimulai ketika Sowon mendengar siswa lain memanggilnya. Orang ini terlihat seperti penjahat sungguhan dan benar-benar menjulang di atas MC dalam hal tinggi badannya. Anak kita menatapnya dengan ekspresi kesal, menyadari bahwa dia mungkin telah bertindak agak berlebihan. Ternyata ini adalah kakak laki-laki dari pria yang baru saja dia jatuhkan.
Sowon mencoba berunding dengannya dan mengatakan bahwa saudaranya adalah orang yang menyebabkan masalah dengan tidak menghormati pria tua itu. Selain itu, dia merokok di area publik sebagai siswa sekolah menengah, jadi itu adalah langkah yang tepat untuk mendidiknya. Dia tertawa, mengatakan bahwa dia seharusnya menjadi orang yang mengajarinya sebagai kakak laki-lakinya. Pria itu tampaknya hanya memiliki satu sel otak, jadi dia mengabaikan segalanya dan melakukan pukulan kejutan. Anak kita terlalu cepat untuknya, jadi dia menghindari pukulan itu dan membalas dengan tinju menusuknya, mengirimnya terbang kembali. Tiba-tiba, dia menyadari bahwa dia mungkin telah menggunakan sedikit kekuatan berlebihan dalam pukulan ini juga. Meskipun terluka parah, kakak laki-laki tidak siap untuk mundur, jadi dia mengeluarkan pisau saku dan mengancam akan membunuhnya. Sayowon hanya menatap wajahnya dan menyadari bahwa kedua saudara ini sama saja. Saat mereka terus berkelahi, dia menyadari bahwa melawan orang normal seperti dia terlalu mudah baginya sekarang. Dengan tendangan sapuan cepat, dia menjatuhkan pria itu dan berpikir dalam hati bahwa dia perlu mengendalikan kekuatannya karena dia mungkin melukai seseorang dengan serius. Alih-alih memukul pria itu secara langsung kali ini, dia menggunakan 50% dari kekuatannya dan menggunakan telapak tangannya terlebih dahulu untuk menciptakan gelombang kejut di udara. Ini mengirim saudara itu terbang kembali ke pohon. Anak kita panik, berpikir dalam hati bahwa dia tidak ingin melakukan ini. Dia mencoba bermain solo dan mengatakan bahwa pria itu hanya berakting. Setelah memberinya kuliah singkat, dia mengucapkan selamat tinggal dan melarikan diri dari tempat kejadian. Ini sudah terlalu jauh, dan dia tahu bahwa hidupnya akan berakhir jika dia secara tidak sengaja membunuh salah satu dari mereka. Sewon tahu bahwa jika dia ingin menggunakan kekuatannya di kehidupan nyata, dia membutuhkan pelatihan yang tepat untuk mengendalikannya dengan sempurna. Sudah sebulan sejak dia memulai pelatihannya. Saat dia bermeditasi, dia mendapat telepon dari ibunya yang menanyakan tentang kesehatannya. Dia memberitahu ibunya bahwa semuanya baik-baik saja dan berpikir dalam hati bahwa dia perlu merahasiakan pelatihan seni bela dirinya untuk saat ini. Ketika dia bertanya tentang ayahnya, nada suara ibunya menjadi serius, dan dia mengungkapkan bahwa dia mengalami kecelakaan mobil. Ini mengejutkannya sampai ke inti, dan dia dengan panik bertanya seberapa buruknya. Ibu itu menjelaskan bahwa sebuah mobil menabraknya saat dia melakukan pengiriman. Mereka tidak benar-benar memiliki asuransi kesehatan, jadi biaya operasinya akan terlalu mahal. Dia mengatakan kepadanya bahwa dia merasa tidak enak karena memintanya, tetapi dia membutuhkan sebagian uang kembali dari apa yang dia kirimkan kepadanya. Ini menghancurkan hatinya, dan dia bertanya kepadanya tentang total biaya untuk operasi. Setelah dia memberitahu dia biayanya, dia meraih ke ruang bawah sadarnya dan mengeluarkan kalung emas yang dia bawa kembali dari game, meyakinkannya bahwa dia akan mengurusnya. Orang tuanya menghabiskan seluruh hidup mereka berpindah dari satu rumah sewa ke rumah sewa lainnya, bekerja keras untuk menghidupi dia. Sewon mulai menangis ketika dia menyadari bahwa dia hanyalah seorang anak parasit tanpa harapan untuk masa depannya. Namun, keadaan telah berubah sekarang. Dia akhirnya pergi ke toko perhiasan dan bertanya kepada mereka tentang harga kalung itu. Saat dia menganalisis kalung itu, gadis itu menyebutkan bahwa itu tidak terlihat lokal dan memiliki pengerjaan yang sangat baik. Dia berbohong dan mengatakan kepadanya bahwa itu sudah ada di keluarganya selama beberapa generasi. Ketika dia bertanya kepadanya tentang harganya, dia memberitahu dia bahwa ini adalah barang langka dan bertanya apakah dia yakin ingin menjualnya. Dengan nada emosional, dia menjelaskan bahwa ayahnya membutuhkan uang untuk operasinya, jadi dia tidak punya pilihan. Dia akhirnya mendapatkan 11,5 juta won untuk kalung emas itu. Tetapi melihat gadis itu terlihat sangat bersemangat membuatnya menyadari bahwa dia mungkin telah menjualnya terlalu murah. Namun, itu tidak terlalu penting karena dia mendapatkan jumlah yang dia butuhkan. Setelah dia mengirim uang itu kepada ibunya, dia menjadi khawatir dan bertanya kepadanya bagaimana dia mendapatkan begitu banyak uang. Dia mengatakan kepadanya bahwa itu hanyalah tabungan dari pekerjaan paruh waktunya di ketentaraan. Dia meminta maaf kepadanya karena membuatnya melalui semua ini, tetapi dia meyakinkannya bahwa dia tidak perlu khawatir tentang dia. Setelah menangani masalah ini, dia memutuskan untuk naik kereta kembali ke rumah. Dalam perjalanan, dia mendengar dua anak berbicara tentang video tentang seorang pria yang menggunakan mantra api. Mereka mungkin tidak mengerti apa yang terjadi, tetapi Siwon tahu bahwa ini adalah mantra dari kelangsungan hidup Cloyd. Melihat video itu membuatnya menyadari bahwa dia bukan satu-satunya orang di Korea yang mengalami game itu. Tiba-tiba, video itu dihapus, dan anak-anak hanya menganggapnya sebagai orang gila. Sementara itu, di tempat lain, seorang pria mendapat telepon dan meyakinkan orang lain bahwa dia tidak akan membiarkannya terjadi lagi. Dia bahkan sampai berbicara tentang memutus akses internet di seluruh negeri. Sekelompok pria bersetelan hitam berdiri diam di depannya saat dia meminta maaf di telepon. Translate_text. Setelah dia meletakkan telepon, dia bertanya kepada salah satu dari mereka apa yang sebenarnya terjadi. Dengan suara bergetar, pria itu menjelaskan bahwa jumlah penyintas telah melonjak secara dramatis, dan tidak mungkin untuk melacak mereka semua. Ini membuat bos marah, dan dia melemparkan asbak langsung ke pria itu, menanyakan mengapa mereka tidak meningkatkan jumlah agen jika jumlah penyintas meningkat. Dia dengan marah memerintahkannya untuk membawa pria yang membuat video itu. Dengan darah menetes dari wajahnya, pria itu meyakinkannya bahwa dia akan menyelesaikannya. Bos tidak ingin darah mengenai karpetnya, jadi dia memerintahkan seseorang untuk menyembuhkannya. Penyembuh itu tiba-tiba menggunakan mantra dan menghentikan darahnya. Setelah melampiaskan semua amarahnya pada para pria, bos akhirnya pergi. Adegan beralih untuk melihat seorang luka berlari sendirian di malam hari. Dia telah berlatih selama 2 bulan sejak game pertama. Ini memungkinkannya untuk mengumpulkan sejumlah energi internal yang baik dan dia juga menjadi lebih mahir dalam menggunakannya. Namun, masalah terbesarnya adalah dia hanya dapat memanggil satu klon dengan energi internalnya saat ini, dan itu pun hanya untuk waktu yang singkat. Menggunakan teknik seni bela dirinya, dia melewati hutan dengan cepat dan berlatih pertarungan tangan kosong menggunakan klonnya sendiri. Hanya dengan beberapa pukulan, tubuhnya mulai terasa lelah, dan dia bertanya-tanya apakah ini batasnya. Selama pertarungannya dengan Senwirk, dia tidak punya masalah mengendalikan 8 klon bayangan sesukanya.
Ini membuatnya bertanya-tanya apakah dia menggunakan terlalu banyak energi internal dalam pertempuran terakhirnya. Dia berdiri, mengatakan pada dirinya sendiri bahwa merajuk tentang hal itu tidak akan membantu, dan memutuskan untuk pulang. Namun, dia merasa sedikit lapar, jadi dia bersiap untuk membuka subruangnya untuk mencari makanan. Sebelum dia menyadarinya, dia diteleportasi ke area tunggu Clay Survival. Sama seperti sebelumnya, semua orang berbicara dalam bahasa yang berbeda. Soo-won melihat sekeliling untuk melihat beberapa orang yang terlihat sama bingungnya seperti dirinya saat pertama kali. Saat dia berpikir, sistem berterima kasih kepada semua pemain karena telah bergabung dan mengumumkan dimulainya tutorial game. Ini membuatnya sedikit terkejut karena mereka melewatkan tutorial terakhir kali. Ju bertanya-tanya apakah itu karena ada lebih banyak pemula kali ini. Tiba-tiba, matanya menangkap seorang anak SMA yang duduk di atas patung dengan ekspresi tenang. Anak kita dengan cepat memalingkan muka dan berpikir dalam hati bahwa pria itu hanya mencoba untuk mendapatkan aura dengan duduk di sana. Dia juga tahu bahwa pria itu telah memainkan game ini sebelumnya, yang membuatnya bertanya-tanya apakah dia adalah seseorang seperti Nam Saguang. Sementara itu, sistem mengumumkan bahwa jumlah total pemain untuk game tersebut adalah 200. Kesulitan telah diatur ke yang terendah, dan satu-satunya tujuan mereka adalah untuk mencapai 200 teratas. Dengan kata lain, mereka tidak bisa kalah kali ini apapun yang mereka lakukan. Namun, hadiah hanya akan dibagikan di antara 20 pemain peringkat teratas. Mendengar semua ini membuat anak kita bersemangat karena dia menyadari bahwa dia bisa bermain seperti orang gila karena tidak ada risiko kegagalan. Setelah sistem selesai dengan tutorial, sistem mengumumkan bahwa ini adalah game duo dan pemain akan bersaing dalam tim yang terdiri dari 2 orang. Dengan ini, semua orang diperintahkan untuk menemukan pasangan mereka dan membuat tim. Pemain tanpa tim harus bermain sendiri. Anak kita berdiri di sana memikirkan tentang apa yang dicari semua orang saat membuat tim mereka. Karena mereka semua bertemu pada saat yang sama, mereka tidak punya cara untuk mengetahui siapa yang bisa menjadi mitra yang baik. Jika mereka salah memilih, rekan satu tim mereka mungkin menjadi beban mati. Tiba-tiba, dia ingat anak SMA itu dan berpikir untuk membuat tim dengannya. Namun, tampaknya dia sudah agak terlambat karena pria itu tidak terlihat dimanapun. Setelah kehilangan calon mitranya, Soo-won mencoba yang terbaik untuk menemukan orang lain untuk membuat tim. Tetapi semua orang sudah bergabung dengan tim. Sepertinya dia mungkin harus bermain solo ini, tetapi itu membuatnya semakin bersemangat saat dia berpikir dalam hati bahwa dia akan membunuh mereka semua. Game akhirnya dimulai, dan kali ini anak kita tidak mendarat di area yang aman, tetapi di suatu tempat dia dapat menemukan item yang bagus. Dia ingin menjadi orang pertama yang mendarat dan membunuh siapapun yang datang setelahnya. Karena dia adalah orang pertama di tanah, dia berhasil menghitung yang lain yang masih di udara. Dan dari apa yang bisa dia lihat, 3 tim lain telah mendarat di area tersebut. Tanpa membuang waktu, dia berjalan menuju rumah-rumah. Setelah game pertamanya, dia memutar ulang berkali-kali di kepalanya, memikirkan semua strategi untuk game keduanya. Jadi yang perlu dia lakukan adalah mengikuti rencana. Tiba-tiba, dia melihat seorang pemain di depannya yang tampaknya seorang pemula. Tanpa memberinya waktu untuk bereaksi, anak kita dengan cepat melompat ke udara dan memukulnya dengan tinjunya yang tak terhentikan. Serangan spasial. Pria itu bertanya mengapa dia menyerangnya. Tetapi dia tidak menerima jawaban dan malah dipukul oleh pukulan lain, yang membuatnya pingsan. Karena ini adalah mode duo, dia harus memberikan pukulan terakhir ke tubuh atau rekan satu timnya mungkin menghidupkannya kembali. Tepat saat dia menghancurkan kepalanya, rekan satu timnya muncul dengan pedang raksasa. Pria itu tampaknya seorang satria dan memukul Siwon dengan perisainya, mendorongnya mundur. Anak kita mengakui bahwa pria itu memiliki kekuatan yang luar biasa. Sementara itu, lawannya mengambil sikap menyerang dan bertanya kepadanya apakah dia yang membunuh rekan satu timnya. MC menyadari bahwa ksatria itu menghususkan diri dalam pertempuran jarak dekat. Karena tinjunya yang tak terhentikan bergantung pada tangan kosongnya, dia perlu menemukan cara untuk berurusan dengan pemain yang menggunakan senjata. Meskipun tidak mudah, dia telah berlatih cukup menggunakan klon bayangannya. Hanya memikirkan untuk mencobanya dalam game membuatnya tersenyum. Dia melihat ke lawannya dan mengatakan bahwa itu akan menyenangkan. Pria itu dengan membabi buta menyerang maju dengan pedangnya, dan Siwon berpura-pura akan melempar pukulan. Tepat sebelum kedua serangan mereka bertabrakan, dia membuka tinjunya dan sedikit memiringkan arah senjatanya, menyebabkan senjatanya mengubah lintasannya. Pada saat yang sama, dia mengenai perisai, yang menciptakan celah. Tidak membuang waktu, dia menggunakan serangan spasialnya untuk membuat lubang di baju besi lawan. Tetapi dia belum selesai karena dia dengan cepat meraih helmnya dan memukulnya menggunakan lututnya, menghancurkannya semua. Hanya dalam beberapa detik, dia benar-benar membongkar pria yang sekarang berdarah di tanah. Dia menginjak wajahnya untuk menghabisinya, dan begitu saja, dia memiliki 2 pembunuhan pertama di lobi. Setelah itu, dia menyerapi kehidupan mereka dan menyadari bahwa pria pedang itu cukup kuat. Dengan satu tim hilang, ada 4 pemain yang tersisa di area ini. Bahkan sebelum anak kita selesai menyerapi kehidupan, sebuah panah menembus dinding di depannya, hanya meleset dari kepalanya. Dia segera melihat ke belakang untuk melihat dari mana asalnya, tetapi tidak ada seorang pun di belakangnya. Beberapa saat kemudian, panah lain melesat keluar dari rumah-rumah, kali ini menebas wajahnya. Saat dia bertanya-tanya apakah akan ada lebih banyak panah, penyerang meluncurkan banyak dari mereka pada saat yang sama. Ini terlalu banyak untuk dia hindari di tanah terbuka, jadi dia dengan cepat berlari untuk berlindung. Saat MC berjalan menuju rumah-rumah, dia bertanya-tanya apakah itu pemanah dari game sebelumnya karena bidikannya terlalu akurat. Namun, orang itu tampaknya tidak sekuat itu, jadi itu tidak mungkin Zurichana. Masih memikirkan lokasi mereka, dia keluar dari hutan dan ke atap. Jika ini adalah game sebelumnya, dia akan bersembunyi di rumah-rumah dan bertani item dengan aman. Tetapi kali ini, rencana permainannya sedikit berbeda karena dia ingin menyerap sebanyak mungkin ci kehidupan. Saat dia melompat di atap, sebuah panah tiba-tiba menembus tengkoraknya, membuat lubang di tubuhnya. Ternyata ini adalah klon selama ini, dan itu hanya menyebabkan pemanah mengungkapkan posisinya.
Seowon tidak membutuhkan waktu lama untuk mendekatinya dan menendangnya di wajah. Saat pemanah terlempar ke belakang, dia tiba-tiba kehilangan pandangan darinya saat pria itu menghilang ke udara tipis. Dengan ekspresi terkejut, dia menyadari bahwa pemanah itu mungkin memiliki jubah persembunyian. Kesadaran itu datang agak terlambat karena pria itu sudah berada di belakangnya pada saat ini dan menembakkan banyak panah. Seowon berhasil menghindari panah dengan refleksnya yang gila, tetapi itu memungkinkan pemanah untuk melarikan diri. Dia tidak akan membiarkan mangsanya pergi semudah ini, jadi dia melompat turun dan mulai mengejarnya. Pemanah itu berlari untuk hidupnya dan hampir merasa kelelahan, jadi tidak butuh waktu lama bagi MC untuk menyusulnya. Setelah menghalangi jalannya, dia mengatakan kepadanya bahwa dia melakukan kesalahan terbesar dengan menyerangnya di siang bolong karena dia bisa saja menggunakan jamnya untuk berkemah dan mencapai peringkat teratas. Tepat saat dia mengatakan ini, pemain lain bergabung dalam pertarungan, dan dia tampaknya menjadi rekan satu tim pemanah yang baru saja dia pojokkan. Pria itu melihat ke arah Seowon dan bertanya-tanya di mana rekan satu timnya. Sementara itu, pemanah berteriak padanya untuk membunuhnya sekarang dan khawatir tentang itu nanti. Anak kita mulai menyadari bahwa dia mungkin telah melakukan kesalahan dengan tidak membunuh pemanah sebelumnya. Sepertinya dia harus melawan mereka 2 lawan 1. Bahkan dengan peluang yang melawannya, dia mulai tersenyum saat dia menyadari bahwa dialah yang memiliki keuntungan numerik. Bro mengira dia adalah Jinwo. Setelah mengepungnya sepenuhnya, kedua pemain meluncurkan serangan bersama padanya dari 2 sisi. Dia dengan cepat menghindari panah, dan hampir mengenai rekan satu tim pemanah itu sendiri. Translate_text. Sebelum mereka bisa menyerang lagi, dia menggunakan teknik klon bayangannya dan mulai melarikan diri ke gang. Pemanah itu tidak akan membiarkannya lolos dengan mudah, jadi dia mengirimkan 3 anak panah ke arahnya, dan masing-masing mengenai sasaran. Saat pemanah itu sibuk mengagumi bidikannya sendiri, anak kita menyelinap di belakangnya dari atas dan benar-benar membuat lubang di dadanya menggunakan tangan kosongnya. Setelah menjatuhkan salah satu dari mereka, dia memberitahu mereka bahwa hanya karena mata mereka mengatakan bahwa dia ada di suatu tempat, itu tidak berarti itu benar. Orang lain berpikir bahwa dia adalah seorang ilusionis karena dia menggunakan klon bayangannya untuk bertarung. Seowon menyebutkan bahwa apapun masalahnya, dia masih perlu mengalahkannya jika dia ingin menyelamatkan sekutunya. Mendengar ini, pria itu tiba-tiba menyerangnya dengan pedangnya. Anak kita menerima tantangan itu dan melakukan serangan balik langsung. Menurutnya, kunci serangan balik adalah titik dari mana serangan itu berasal. Dalam hal ini, dia perlu mendekat dan membidik langsung ke bahu. Namun, semua ini lebih mudah diucapkan daripada dilakukan karena lawannya terlalu cepat untuk dia bereaksi. Pria itu berhasil menebas lengannya dan memotong dadanya pada saat yang sama menggunakan pedang yang lain. Yang bisa Siwon lakukan hanyalah menyaksikan saat dia nyaris menghindari dipotong-potong. Pria itu mengatakan bahwa dia pasti menggunakan semacam trik karena pedangnya tidak mampu memotong sedalam yang dia harapkan. Namun, itu tetap tidak masalah karena dia akan membidik lehernya lain kali. MC tahu bahwa pria itu terlalu cepat untuk dia serang balik dan ini membuatnya sedikit khawatir. Dia tiba-tiba menjadi tenang saat dia ingat bahwa ronde ini tidak memiliki penalti untuk mati lebih awal. Ini berarti bahwa dia dapat menggunakan gerakan berisiko. Rencananya adalah mengikuti energi pria itu dan niat membunuhnya alih-alih gerakannya. Jika dia bahkan tidak bisa melakukan ini, maka dia tidak benar-benar pantas berada di tempat pertama. Seowon di ronde kedua tidak sama dengan yang dari game sebelumnya. Dia telah berlatih dengan energi batin selama 2 bulan sekarang dan memiliki bakat langka untuk menggunakannya. Saat dia membuka matanya, dia terkejut melihat dirinya menyematkan pria lain ke tanah. Lawannya juga bingung dan bertanya kepadanya bagaimana dia berhasil memblokir serangan pamungkasnya dengan begitu mudah. Pada saat itu, anak kita merasa seperti dia telah menembus tembok. Tanpa membuang waktu lagi, dia membunuh pria itu, membuat jumlah pembunuhannya menjadi 4 dan menjadi satu-satunya pemain di lobi yang memiliki pembunuhan. Setelah itu, dia menyerap energi batinnya dan menemukan gulungan penyembuhan di inventarisnya. Ini persis seperti yang dia butuhkan untuk pulih dan mulai bertani lagi. Sayangnya baginya, jubah persembunyian sedikit rusak setelah pertarungan, yang berarti dia tidak dapat menggunakannya tanpa memperbaikinya. Dengan item itu, dia bisa mencapai peringkat teratas dengan mudah. Meskipun jubah itu tidak berguna, dia memutuskan untuk menyimpannya di inventarisnya dengan harapan memperbaikinya nanti. Selain jubah, dia juga menemukan busur petir di kotak jarahan pemanah. Saat dia mengambil busur untuk mencobanya, dia berpikir dalam hati bahwa dia tidak benar-benar merasakan energi petir dari panah yang ditembakkan oleh pemanah. Busur itu juga dilengkapi dengan manual, yang berarti bahwa pria itu bukan seorang pemanah dan baru belajar menggunakan busur dengan buku ini. Begitu dia mempelajari buku itu, dia mencoba keterampilan menembaknya, dan yang mengejutkan, busur ini tampaknya jauh lebih baik daripada yang dia miliki di ronde pertama. Dengan 4 pemain tersingkir, hanya ada 1 tim yang tersisa di area tersebut, tetapi anak kita masih berpikir bahwa lebih baik bertani sedikit sebelum berburu mereka. Dia tidak dapat menemukan sesuatu yang bagus di rumah-rumah terdekat sampai matanya tertuju pada menara jam di tengah. Tempat-tempat seperti ini biasanya merupakan tempat terbaik untuk bertani. Jadi dia memutuskan untuk mencobanya. Pintu yang terbuka tertutup yang memberinya sedikit lebih percaya diri karena itu berarti tidak ada seorang pun yang memasuki menara. Untuk keselamatannya sendiri, dia memutuskan untuk menutup pintu di belakangnya. Semua harapannya hancur ketika dia tidak menemukan apapun di seluruh menara. Anak kita mulai marah dan mengatakan bahwa permainan itu benar-benar dapat mengacaukan muka kadang-kadang. Saat dia menyalahkan sistem, dia melihat 2 pemain berjalan menuju rumah-rumah terdekat, mungkin mencari barang. Dia berpikir dalam hati bahwa mereka mungkin memiliki beberapa barang bagus, jadi dia seharusnya menghindari mereka. Namun, sepertinya mereka mencari masalah saat dia menyaksikan mereka memasuki menara. Melihat bahwa pintu tertutup, mereka berpikir bahwa tidak ada seorang pun di dalam. Tidak tahu bahwa anak kita berada di atas mengawasi setiap gerakan mereka. Tim menemukan gulungan penyembuhan di pintu masuk dan menjadi bersemangat. Sementara itu, anak kita diam-diam menuruni tangga, berpikir bahwa mereka mungkin pemain baru karena mereka bersemangat tentang gulungan penyembuhan.
Orangku benar-benar melakukan sky defense di atas mereka untuk menyerang lebih dulu hanya karena mereka lemah. Translator_text